Bab 681 Kematian. Desir. Lebih dari 30 orang di belakang pria itu terkejut. Di bawah bimbingan seniman bela diri alam ilahi, mereka yakin akan menang dan tidak pernah menyangka akan bertemu orang lain di panggung alam ilahi. Siapa itu? Di bawah tatapan mereka, seorang lelaki tua dengan rambut panjang beruban dan tongkat jalan berukir kepala serigala berjalan terlatih-tatih ke arah mereka. Ketika ia mendekat, ia berkata perlahan, "Jiu Shuang bukan satu-satunya orang kuat di Hong Kong. Kau takkan pernah mendapat kesempatan itu selama aku di sini." Banyak orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya merasa bingung. Seorang seniman bela diri alam ilahi berusia 30-an terkejut dan berkata dengan penuh semangat, Kau masih hidup." Dia terkejut. Nama pria aneh itu adalah Shen Jiangsan. 13 tahun yang lalu, ia tinggal di barat laut negara Hua sebagai seorang seniman bela diri tingkat akhir Grandmaster. Saat menjelajahi sebuah relik bersama rekan-rekannya, ia dikomplot dan ditinggalkan di dalam relik tersebut. Sama seperti Zhang Hanyang, ia diyakini telah meninggal. Mengapa Shen Jiangsan ada di sini? Apakah dia punya cara untuk membuka kembali relik yang sama? Saya tidak percaya. Lelaki alam ilahi itu bahkan semakin bingung. Mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, Shen Jiangsan tersenyum dan berkata, "Bukan aku yang tertinggal di relik itu. Aku telah menutup diri selama bertahun-tahun untuk berkultivasi, dan aku terkejut bahwa masih ada generasi muda yang mengingatku. Aku di sini untuk menjaga Gunung Bulan Baru atas permintaan teman lamaku, dan sebaiknya kau pergi sekarang karena aku tidak suka menggunakan kekerasan." Pria alam dewa dengan potongan rambut cepak dan semua seniman bela diri di belakangnya terkejut mendengar kata-kata Shen Jiangsan. Sementara semua orang di belakang pria berpotongan rambut datar itu mengira mereka kemungkinan akan pulang dengan tangan hampa. Ketanyaannya berbeda dari apa yang mereka kira. Pria berambut cepak itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita akan meninggalkan gunung setelah mendapatkan benda suci itu. Kita bahkan bisa membantumu di pantai setelah itu. Wajar saja kalau kau memintaku pergi atau membantu dengan mengorbankan benda suci di gunung itu." Ia tetap tenang, seolah-olah ia hanya sedang menawar di pasar, setidaknya begitulah yang ia kira. "Benda suci itu bukan milikku. Tanyakan pada Kaisar King apakah kau menginginkannya. Pokoknya, aku tidak akan membiarkanmu lewat," jawab Shen Jiangsan dengan nada tenang. "Kau masih ingin menghentikan kami?" Ada hasrat bertempur dalam nada bicara pria berambut cepak itu. "Anak muda, bisakah kau bersikap baik jika aku memberi jalan?" tanya Shen Jiangsan. "Hahaha," pria berambut cepak itu tertawa terbahak-bahak, "Kau benar. Aku tidak akan menyerah kecuali aku mendapatkan benda suci itu. Benda suci saja tidak cukup bagiku. Karena kau tidak mau memberi jalan untukku, mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Apakah kau masih sekuat dulu? Oke. Silakan." Shen Jiangsan menggerakkan tongkatnya sebelum tiba-tiba melesat ke samping. Pria dengan potongan rambut datar mengikutinya. Ribuan kilometer jauhnya dari sana, getaran keras mulai menyebar. Adapun 30 orang di belakang pria dengan potongan rambut flatop. Mereka sedikit bingung. "Kakak sedang berjuang. Apa yang bisa kita lakukan?" Mereka perlahan berbalik, hanya melihat dahi dan mulutnya yang berdarah. Brengsek. Sekelompok orang mulai bertarung melawan monster itu, dan tampaknya itu adalah pertarungan yang sengit. Namun, pria berambut cepak itu justru mundur sambil bertarung bersama teman-temannya. Mereka tidak ingin membuang-buang energi sebelum kakak mereka memenangkan pertarungan. Di tempat lain, Ahu dan Su Yong juga menghadapi beberapa musuh. Di antara para pesaing mereka, yang paling kuat adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Oleh karena itu, Ahu dan Su Yong menghadapi tekanan paling kecil di seluruh medan perang. Di sisi lain, Kaisar King berada di bawah tekanan paling besar. Kakak ketiga. Kepala Sekte Eliksir Surgawi hampir gila melihat saudara ketiganya, yang berada di sebelah kanan, dicabik-cabik. Kemudian ia mulai melemparkan berbagai macam jimat tingkat tinggi ke arah musuh-musuhnya. Seketika semua pendekar dari Sekte Ramuan Surgawi itu mengarahkan pandangannya ke arah sang guru besar yang baru saja bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun pria malang itu mengambil tindakan perlindungan secepat yang ia bisa, ia segera menghilang akibat serangan itu. Terjadi berbagai macam kekacauan di medan perang. Ada korban di kedua belah pihak. Meninggalnya lawan atau rekan setim membuat mereka semakin marah. Untuk sesaat, lapangan itu dipenuhi roh jahat. Pertarungan berubah menjadi sangat panas. Bunuh mereka. Di dada Lei Tianan, terdapat 3 luka tusuk yang dalam, memanjang hingga pinggang, dan darah masih mengalir keluar. Ia tidak merasakan sakit apapun, hanya mati rasa. Meskipun dia tidak merasakan sakit sama sekali, kehilangan darah dan tubuhnya yang melemah secara bertahap dapat dirasakan dengan jelas. Dia meraung dan menyerbu ke arah 3 pendekar pedang di depannya. Di antara semua seniman bela diri yang hadir, kekuatan Jiang Yanlan hanya kalah dari alam ilahi.
Mengetahui bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengendalikan situasi, ia bergegas menghampiri Lei Tianan, yang hampir kehilangan akal sehatnya, untuk membantunya. Bang, 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 bang. Raungan dahsyat terdengar. Dalam waktu singkat 5 detik, Jiang Yanlan dan Lei Tianan membunuh salah satu dari 3 lainnya. Tak lama kemudian, 2 orang penolong lainnya datang dari sisi lain, memaksa mereka berdua mundur. Di sisi lain, Zi Qiang, Zi Hu, dan seniman bela diri lainnya dari Singapura bertarung melawan lebih dari 30 musuh. Hanya ada selusin orang di pihak mereka. Pertarungan itu gila. Saking sengitnya, mereka hampir melukai rekan satu tim mereka. Mundur dan bertarung, perhatikan formasi. Sambil bertarung melawan 2 pria di depannya, Zilong memperhatikan situasi medan perang. Melihat formasi mereka terpecah, ia bergegas mengingatkan mereka. Ketika dia berteriak, dia merasakan bahaya mendekat dari sebelah kiri. Suara mendesing. Dia menghindar ke kanan, hanya untuk menemukan kapak besar di atas kepalanya segera setelah dia berbalik. Tidak, teriak Zihu. Dentang. Terdengar suara logam berdenting, dan kapak besar itu ditangkis oleh pedang panjang. Krisis telah teratasi. Di saat kritis, semua orang menyadari bahwa pedang ini adalah pedang bayangan Kaisar Qing yang tak terduga. Dia menyelamatkanku. Zilong mundur secepat yang dia bisa sambil melihat ke depan, hanya untuk mendapati Kaisar Qing berlumuran darah dan telah dipukul hingga terlempar ke sisi kanannya. Seseorang memukul pedangnya hingga terbang. Semua orang yang menyaksikan adegan ini, termasuk Zilong, terkejut. Zilong tahu bahwa ia beruntung diselamatkan oleh pedang Kaisar Qing. Di bawah tatapan semua orang, Chen Changqing terbang 100 meter, lalu mengulurkan tangan kanannya. Pedang bayangan yang tak terduga itu berubah menjadi cahaya dan kembali ke tangannya. Dia menyerbu maju lagi bagaikan seekor harimau. Zilong dan rekan-rekannya terus bertarung dengan musuh di depan. Melihat garis pertempuran Lei Tianan di kejauhan, mereka juga mulai mundur sambil bertarung. Jika garis depan mereka terbagi, situasinya akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Di sisi pantai, banyak seniman bela diri merasakan dingin di punggung mereka dan mati rasa di kulit kepala mereka. Ya ampun, pertarungannya terlalu sengit, ini pertempuran berdarah. Mengerikan. Kalau aku ikut, aku bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saya begitu terpesona hingga saya tidak dapat menemukan mereka. Sudah berapa tahun dunia seni bela diri menyaksikan perang seperti ini. Aku tidak menyangka akan menyaksikan perang itu dengan mata kepalaku sendiri, tapi, sepertinya Kaisar Qing yang tak terkalahkan akan dikalahkan hari ini. Mereka terlalu banyak. Mereka memanfaatkan keunggulan jumlah untuk menindas orang lain. Sungguh tak tahu malu. Banyak orang yang hadir berpikir demikian. Selain itu, ada beberapa analisis rasional. Kamu salah. Ini perang di dunia bela diri, yang hanya ada kemenangan atau kekalahan. Tidak ada aturan karena ini bukan duel 1 lawan 1. Mendengar perkataannya, banyak orang terdiam. Mereka fokus pada pertempuran sengit di depan mereka dengan gugup, dan ekspresi wajah mereka rumit. Medan perang telah terbagi menjadi 2 bagian. Di satu sisi, 4 seniman bela diri alam ilahi, termasuk Chen Changqing, bertarung melawan 7 rival alam ilahi, termasuk pria bertopi bambu. Di sisi lain, terjadi pertarungan sengit antara puluhan orang melawan lebih dari 200 rival. Mereka bertarung selama hampir 20 menit. Tak satupun tokoh kuat negara dewa yang terbunuh. Adapun mereka yang terkunci dalam pertarungan yang pelik itu, banyak di antara mereka yang terjatuh ke laut atau berubah menjadi kabut darah. Sejauh ini, jumlah total kematian di kedua belah pihak telah mencapai 50 hingga 60. Namun, terdapat selisih korban yang cukup besar antara kedua belah pihak. 80% pasukan pria bertopi bambu tewas, sementara 20% pasukan Lei Tianan kehilangan nyawa. Hal ini dikarenakan para pengikut sekte jimat surgawi yang melindungi para petarung dan sangat mengurangi konsumsi mereka. Mereka sendiri menjadi target musuh. Ibarat dalam permainan perang, para pengikut sekte jimat surgawi adalah kotak obat dan pengasuh, yang dibenci pihak lain dan menjadi sasaran mereka. Hampir setengah dari orang yang terbunuh dalam pertempuran itu berasal dari sekte jimat surgawi. Korban jiwa pun tak terelakkan dalam pertempuran. Pertempuran skala kecil tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Semua orang bisa melihat bahwa kekalahan Kaisar Qing sudah diambang kehancuran. Kalian semua akan dibunuh. Bunuh kalian. Bunuh kalian. Pria bertopi bambu itu menyeringai. Serangan dari ketujuh seniman bela diri alam ilahi di pihaknya memberi tekanan besar pada Kaisar Qing. Ada yang cedera di kedua belah pihak, tetapi pihak pria bertopi bambu dalam kondisi lebih baik. Panglima Perang Klan Chan. Luo Disi tersentak dan lengan kanannya berdarah. Saat itu, ia tersenyum bahagia dan menatap Panglima Perang Klan Chan yang sulit dihadapi. Lalu ia berkata perlahan, mungkin kau, mitos di generasi lama bangsa Hua, dan Kaisar Qing, orang berbakat di generasi baru.
Merupakan kehormatan bagiku untuk membunuhmu sendiri. Hahaha. Panglima Perang Klan Chan, yang tampak pucat dan lemah, sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kaulah yang akan terbunuh. Tidak mungkin. Kau tidak punya kesempatan. Luo Disi merentangkan tangannya dan melancarkan serangan kuat lagi. Mari kita menggosok mata dan menunggu. Menghadapi serangan ini, Panglima Perang Klan Chan tiba-tiba menyerahkan seluruh pertahanannya. Oh! Luo Disi sedikit tertegun dan langsung mengubah gerakannya. Ia memperkuat serangannya lebih dari 10 kali lipat dan mengubahnya menjadi jurus rahasianya sendiri. Berdengung. Badai bagaikan pedang mengepung Panglima Perang Klan Chan. Badai yang berbentuk angin puyuh itu menipis dengan cepat dan menekan Panglima Perang Klan Chan. Luo Disi sedikit mengernyit, kenapa dia tidak menghindari gerakanku? Kenapa dia harus menangkis gerakan berbahaya ini? Mari kita lihat seberapa mampu kamu menangkis seranganku dengan tangan kosong. Luo Disi mencibir, tetapi sebenarnya dia merasakan sesuatu yang aneh. Sebagai seniman bela diri yang terkenal, Panglima Perang Klan Chan telah lama berada di tahap alam ilahi. Bukankah sayang sekali dia terbunuh di sini? Itu tidak mungkin. Namun, Luo Disi tidak tahu apa yang dilakukan Panglima Perang Klan Chan. Tepat saat dia mulai bertanya-tanya, tiba-tiba tangan kanan Panglima Perang Klan Chan bergerak, dan ada permata bersinar di telapak tangannya. Permata itu berbentuk bulat, seperti gelang. Kelihatannya biasa saja, tetapi Luo Disi memikirkan sesuatu dan mengubah wajahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, mencoba untuk menghalau gerakan ini, tetapi dia tidak mampu menarik kembali gerakan yang sangat kuat itu. Ketika angin 1000 bilah hendak mencapai Panglima Perang Klan Chan. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat datang dari pusat. Sosok Panglima Perang Klan Chan tiba-tiba berkedip, lalu seluruh tubuhnya menghilang. Meskipun demikian, ada sosok lain di tengah angin 1000 pedang, yang berada di tahap medium alam dewa dan berdiri di dekat Luo Disi saat itu. Dia tertegun saat melihat apa yang terjadi. Angin 1000 bilah datang begitu cepat sehingga dia tidak mampu membuat pertahanan apapun. Engah. Angin 1000 bilah tidak meninggalkan apapun. Orang kuat itu hanya meninggalkan kabut darah samar. Adapun Panglima Perang Klan Chan, dia telah menghabiskan 10 menit mempersiapkan gerakan ini. Sosoknya muncul di tempat pria itu baru saja berganti posisi. Ketika Panglima Perang Klan Chan muncul, ia langsung menyerang musuh di tangan kanannya. Bang! Meskipun lelaki itu buru-buru mengambil tindakan pembelaan, ia terlempar ke langit ribuan meter di atas tanah. Engah. Panglima Perang Klan Chan memuntahkan seteguk darah, dan ki-nya menurun drastis. Itu adalah batas kemampuan Panglima Perang Klan Chan untuk membunuh satu orang dan melukai satu orang seniman bela diri alam ilahi di pihak lain. Luo Disi marah. Ia mulai mengerahkan kekuatan spiritualnya yang besar untuk melancarkan berbagai gerakan sambil mengejar Panglima Perang Klan Chan yang terluka. Meski sekarang merupakan pertarungan antara 4 seniman bela diri alam ilahi dan 5 rival alam ilahi mereka, kecenderungan kemunduran mereka terungkap lebih cepat. Sementara pria bertopi bambu bertarung melawan Gai Singkong, Luo Disi mengejar Panglima Perang Klan Chan yang terluka. Sementara itu, pria tua berambut pirang, yang relatif lemah, sedang menekan Jiu Shuang. Dua seniman bela diri alam dewa yang tersisa fokus pada Chen Changqing. Orang-orang yang menjaga gunung telah mundur dan akan segera mendekati wilayah laut di depan Gunung Nyumun. Bagi para penonton di tepi pantai, semakin dekat mereka dengan medan perang, semakin besar rasa takut yang mereka rasakan. Itu adalah pertempuran yang sengit. Di hutan di bukit sebelah barat Gunung Nyumun, Siang Kitian sedikit menyipitkan matanya dan tersenyum, sudah waktunya bagi kita untuk muncul. Dia berlari cepat di sepanjang pantai menuju Gunung Nyumun bersama beberapa pengikut sekte kabut mistik. Ini adalah tempat terdekat ke bagian belakang Gunung Nyumun. Siang Kitian melihat situasi di sana dan menduga ada pertempuran di sekitar Gunung Bulan Baru. Ia pikir ia bisa menerobos garis blokade instruktur Liu sesuka hati. Begitu dia menembus garis pertahanan dan naik ke gunung, itu adalah masalah kepastian untuk mendapatkan objek suci. Banyak orang melihatnya. Bukankah mereka dari sekte kabut mistis Sihang? Apakah itu Siang Kitian, ketua sekte mereka? Apa yang akan dia lakukan? Pasti dia muncul kali ini karena harta karun. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa pasukan yang menyerang Gunung Nyumun saat ini hampir semuanya menginginkan harta karun. Daya tariknya terlalu besar. Instruktur Liu merasa gugup. Instruktur Liu dan 5 saudaranya yang lain berhadapan langsung dengan musuh. Di sisi ini, kecuali beberapa dari mereka, seluruh 40 seniman bela diri lainnya diperlengkapi dengan baik dan bersembunyi di tepi hutan. Sebagai seniman bela diri, mereka tahu cara bersembunyi dengan lebih baik, dan sekarang mereka tampak seperti bunglon dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Sulit untuk dideteksi kecuali para pengamat berada di alam ilahi. Bahkan Siang Kitian menganggap pertahanan di sana paling lemah. Dia akan terkejut jika tahu ada begitu banyak orang bersembunyi di hutan.
Meskipun senjata-senjata itu tidak secara langsung melukainya, ada beberapa seniman bela diri di tingkat Grandmaster awal dan murid di tingkat Heaven Stage. Berhenti. Instruktur Liu berjalan puluhan meter di sepanjang pantai dan mengulurkan tangannya ke Xiang Qitian. Apa kau di sini untuk menghentikanku? Xiang Qitian mencibir, Zhang Hanyang hanya sedikit lebih kuat dariku. Kalian berlima harimau itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sepertinya kamu juga salah satu tikus yang bersembunyi di mana-mana, kata instruktur Liu dengan nada sinis. Hah! Xiang Qitian marah. Dia begitu sabar sehingga bahkan tidak mengubah raut wajahnya saat dikalahkan oleh Zhang Han. Namun, perkataan instruktur Liu tetap membuatnya terpancing. Aku akan membantumu karena kamu ingin mati. Xiang Qitian mengangkat alisnya. Lalu ia melemparkan sebuah permata dengan tangan kirinya, yang langsung menyerang instruktur Liu bagai kilat. Dengan semakin dekatnya jarak, permata itu tiba-tiba mekar dan berubah menjadi benang sutra, terjalin menjadi sebuah susunan, seakan berubah menjadi helikopter, menebas langsung ke arah instruktur Liu. Penuh dengan tatapan membunuh. Dentang. Pedang tang yang ramping tiba-tiba muncul di tangan kanan instruktur Liu. Itu adalah harta karun tingkat surga. Pamannya berusaha sekuat tenaga untuk memintanya. Instruktur Liu melakukan gerakan chop horizontal. Retakan. Suara yang jernih. Susunan itu terpotong setengah, tetapi lebih banyak energi menghantam tubuh instruktur Liu. Engah. Sambil memuntahkan darah, instruktur Liu terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Sambil melihat sekelilingnya, ia mendapati beberapa saudaranya juga terluka. Mereka ditakdirkan untuk dikalahkan. Instruktur Liu tampak tertekan. Itu perbedaan yang cukup besar. Kau seperti semut bagiku. Aku bisa menghancurkanmu dengan 2 jari. Apa yang bisa kau lakukan untuk menghentikanku? Xiang Qitian menyeringai. Saat dia berjalan perlahan ke arah instruktur Liu dan yang lainnya, dia melihat medan perang di sisi kanan laut. Tiba-tiba, situasi berubah. Dari timur, muncul 2 seniman bela diri alam ilahi lainnya, mengenakan kimono dengan pedang samurai di pinggang mereka. Mereka berhenti di depan pria bertopi bambu dan berkata, "Maaf, kami terlambat." Tidak terlambat sama sekali. Situasinya semakin memburuk lagi. Kedua seniman bela diri alam ilahi itu mengayunkan pedang samurai mereka. Panglima perang klan Chan terluka lagi, Qi Chen Changqing dan Gai Xingkong makin melemah, dan Ji Wushuang mulai melemah. Mereka sudah selesai. Kekalahan telak bagaikan tanah longsor. Banyak orang di pantai terkejut. Xiang Qitian tersenyum lebih bahagia. Karena yakin bahwa dia punya cukup waktu, dia menatap instruktur Liu dengan bercanda, "Apakah kamu ingin hidup? Beranikah kau menantangku sendirian?" Instruktur Liu berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya. Mereka berpencar dengan cepat, tetapi segera ditemukan dan diikuti oleh para pengikut Sekte Kabut Mistik. Mereka berada di ambang babak pertempuran berikutnya. Xiang Qitian terbang dan menendang instruktur Liu sejauh 50 meter. Melihat Xiang Qitian dan beberapa pria kuat di sampingnya, instruktur Liu menyeka darah dari sudut mulutnya lagi dan terhuyung ketika dia berdiri. Hebat. Dia melihat sekelilingnya dengan tenang. Tidak jauh dari laut di sebelah kiri, Wang Zanpeng dan yang lainnya berada di sana. Ia akan diselamatkan jika melarikan diri ke sisi itu. Apakah itu mungkin? Wang Zanpeng dan yang lainnya berada di bawah tekanan besar, dan dengan tambahan Xiang Qitian dan yang lainnya, mereka mungkin terbunuh sebelum mereka kembali ke pantai. Saudara-saudaranya bersembunyi tak jauh dari sisi kanan, tetapi jaraknya agak terlalu jauh. Senjata-senjata itu jelas tidak mematikan bagi mereka yang bertarung dengan Qitian. Apa yang bisa saya lakukan? Instruktur Liu merasa tertekan. Akhirnya, dia mengambil pedang tang di tangannya. Kemudian, ia bergegas ke Xiang Qitian dan berhenti 20 meter dari musuhnya, lalu membuat tebasan horizontal. Cahaya berbentuk pisau dengan lebar lebih dari 10 meter melesat ke arah Xiang Qitian. Itu hanya keterampilan yang remeh. Xiang Qitian mencibir. Dengan lambaian tangannya, dia menangkal gerakan itu dan memukul instruktur Liu dengan telapak tangannya. Bang! Instruktur Liu dipukuli dan diterbangkan. Engah, ehem. Dia terjatuh ke tanah lalu berdiri lagi. Dia dipukuli lagi. Dia berdiri lagi dan dipukuli untuk ketiga kalinya. Lebih dekat. Itu hampir merupakan jarak terbaik. Saudara-saudara, giliran kalian untuk menghadapinya. Instruktur Liu menggelengkan kepalanya yang berdarah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berdiri gemetar dengan tangan kanannya bersandar pada pedang tang miliknya. Dengan tangan kirinya, dia diam-diam membuat beberapa gerakan khusus ke belakang. Kamu masih di situ. Semua orang yang bersembunyi di belakang menangis. Instruktur Liu menyeringai. Menatap Xiang Qitian yang semakin mendekat, ia berkata, "Bahkan jika aku mati di sini hari ini, saudara-saudaraku akan membalaskan dendamku di masa depan. Sekte kabut mistismu akan lenyap dari dunia suatu hari nanti." Haha.
Kamu tidak pantas bicara seperti itu padaku. Xiang Qitian tampak sedang bermain boneka, dengan kaki kanannya menendang ke depan. Bang! Instruktur Liu dipukul mundur lagi. Banyak orang yang jantungnya berdebar kencang saat melihat ini. Jiang Yanlan adalah salah satunya. Ekspresi Jiang Yanlan langsung berubah. Ia berjuang keras mengalahkan lawan-lawannya, lalu bergegas menghampiri instruktur Liu. Xiang Qitian juga memperhatikannya, jadi dia tidak ingin meneruskan permainannya. Terbaring di tanah, instruktur Liu juga memperhatikannya. Meskipun terluka parah, instruktur Liu menatap Jiang Yanlan dan berkata sekeras yang dia bisa, "Lan, aku mencintaimu. Tunggu aku di kehidupan kita selanjutnya." Xiang Qitian memimpin selusin orang ke arah instruktur Liu, menatapnya, dan perlahan mengangkat kaki kanannya, berniat membunuhnya. Instruktur Liu tertawa terbahak-bahak. Seseorang berteriak, "Kebakaran!" Bang! Tiba-tiba, puluhan titik cahaya menyala di tepi hutan. Peluru berdaya ledak tinggi bergerak sangat cepat. Xiang Qitian menyipitkan matanya karena terkejut. Tanpa sempat bereaksi, ia mengaktifkan perisai di depannya. Dia berhasil memblokir serangan itu. Di antara mereka, 5 guru tingkat surga tidak tahu apa yang telah terjadi sebelum mereka langsung ditembak ke saringan. Desir. Wajah Xiang Qitian berubah, dan sekarang dia tampak garang. Berdengung. Dia mengeluarkan lusinan bendera formasi dan melemparkannya ke depan. Formasi pertahanan untuk sementara memblokir rentetan peluru. "Aku gagal membunuhmu," instruktur Liu mendesah. Dia terlalu naif untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa mengancam Xiang Qitian dengan senjata ini. "Aku akan membunuhmu." Xiang Qitian menendang instruktur Liu. Ketika jarak antara kaki Xiang Qitian dan instruktur Liu hanya 10 cm, yang lain mengira instruktur Liu akan menyerah. Jiang Yanlan dan semua anggota kelompok keamanan merasa gugup. Jiang Yanlan tahu bahwa jurus ini diajarkan Zhang Han agar instruktur Liu bisa melawannya. Beraninya dia menggunakannya sekarang. Apakah dia masih hidup setelah melukai Xiang Qitian dengan jurus ini? Jantung Jiang Yanlan berdebar kencang. Dia menatap medan perang dengan linglung. Instruktur Liu jatuh ke samping dengan postur yang aneh, lalu dia mengambil pedang tang dengan tangan kanannya dan menusuk Xiang Qitian. Wajah Xiang Qitian berubah. Ia mencoba menghindari serangan itu, tetapi tetap saja tertusuk oleh pedang itu. Dia marah. Kemarahan. Ada guntur dan kilat dalam pikirannya. Ah! Xiang Qitian meraung dan mencengkeram leher instruktur Liu dengan tangan kanannya. Kemudian, ia mencengkeram instruktur Liu dengan tangan kirinya, lalu menghunus pedang tang dan menusukkannya lagi. Instruktur Liu merasakan suara gemuruh tiba-tiba di telinganya. Dia tidak bisa bernapas. Dia terhuyung mundur, berusaha tidak jatuh ke tanah. Langkah demi langkah. Dia tidak dapat menjaga keseimbangannya saat melangkah ke dalam air. Sambil memuntahkan seteguk darah, instruktur Liu tiba-tiba mencabut pedang tang dari dadanya. Darah muncrat keluar. Semua orang yang hadir merasa takut. Instruktur Liu melihat ke arah Jiang Yanlan yang semakin mendekat, dan saudara-saudaranya yang berlari keluar hutan dengan panik. Dia memandang Gunung Nyumun. Pada akhirnya, dia tidak dapat bertahan. Sambil menahan napas terakhirnya, dia menatap Xiang Qitian. Air dingin telah membanjiri lututnya. Tubuhnya bergetar lagi. Dia memegang pedang tang di tangan kanannya dan menunjuk ke Xiang Qitian. Postur tubuhnya sama seperti biasanya. Xiang Qitian tiba-tiba merasa gugup. Suara instruktur Liu bagaikan guntur. "Meskipun aku sudah mati, saya masih salah satu dari 5 jenderal harimau." Ledakan. Sebuah petir besar menyambar udara. Dengan kata-kata instruktur Liu, mereka seolah menyampaikan rasa sedih. Bab 682 Ketakutan. Mata instruktur Liu merah dan napasnya hampir hilang, tetapi ia masih berusaha berdiri tegak. Xiang Qitian tiba-tiba merasa takut. Udara tiba-tiba terasa dingin. Sebagai seorang Grandmaster tahap akhir, ia merasa kedinginan, yang sungguh tidak masuk akal. Dia menggigil, tetapi hatinya lebih dingin. Xiang Qitian menelan ludah tanpa sadar. Matanya agak sayu, dan dia merasa mungkin kedatangannya adalah sebuah kesalahan. Apakah aku membuat kesalahan? Tetapi itu adalah tujuan ilahi. Meskipun aku membunuhnya, aku takkan pernah bisa mengalahkannya. Siapa yang memberinya keyakinan sekuat ini? Mengapa dia begitu tegas? Dia lebih baik mati daripada mundur. Kalaupun mati, dia akan mati berdiri. Xiang Qitian bingung. Menatap semut-semut yang menyerbu ke arahnya dari belakang dengan panik, dia berpikir, apakah mereka ingin mati? Lalu dia melihat Jiang Yanlan, yang sedang mendekatinya. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak berani dan tidak ingin bertemu orang seperti instruktur Liu lagi. Wus, wus, wus. Xiang Qitian dan anak buahnya berlari ke sisi hutan dan mundur dengan cepat. Instruktur Liu tersenyum.
Ia perlahan-lahan kehilangan kesadaran, seolah dunia berubah menjadi kabut putih. Tubuhnya tak mampu bertahan di bawah hantaman ombak, yang perlahan-lahan jatuh. Tidak. Jiang Yanlan memucat dan merasakan sakit di dadanya. Dia tidak mengerti perasaannya saat ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak ingin melihat instruktur Liu mati. Desir. Sosok Jiang Yanlan tiba-tiba ditutupi oleh lapisan awan merah, seolah berubah menjadi bayangan samar burung phoenix. Dia begitu cepat sehingga dia berpegangan pada instruktur Liu saat dia terjatuh. Mata Jiang Yanlan merah, dia memberi Liu 2 pil, tetapi tidak membantu. Gemerincing. Semua anggota kelompok keamanan yang dipimpin oleh instruktur Liu mengelilinginya. Segalanya menjadi sunyi. Instruktur Liu kembali memuntahkan darah dan sedikit pulih kesadarannya. Namun, tampaknya tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Dia menatap Jiang Yanlan dan berkata, "Ini, pantas mati di pelukan seorang wanita cantik. Kamu tidak boleh mati." Jiang Yanlan sedang menyalurkan energi aslinya kepada instruktur Liu, dan energi ini mengalir keluar di sepanjang tubuh instruktur Liu. Jiang Yanlan tahu apa artinya. Dia merasa putus asa. Para anggota kelompok keamanan jatuh ke pantai karena putus asa. Tidak berhasil. Tubuh instruktur Liu mengejang, tetapi dia tidak menutup matanya. Ketika dia selesai berbicara, instruktur Liu tampak seperti orang mati. Dia mengalihkan pandangannya ke Gunung New Moon. Aku tidak bisa bertarung denganmu lagi, jaga dirimu baik-baik." Semua orang tersentuh olehnya. "Ya, kami bisa," jawab Jiang Yanlan dengan suara gemetar. "Instruktur, kita bisa," teriak para anggota kelompok keamanan. Instruktur Liu ingin tertawa sinis, tetapi yang dapat dilakukannya hanyalah tertawa terbahak-bahak dengan mata yang tidak fokus. Sambil menatap ke arah Gunung New Moon, dia perlahan menutup matanya. "Kamu bilang kamu bisa memenangkan pertarungan. Aku percaya padamu, jadi aku bisa mati dengan mata tertutup." Ledakan. Petir menyambar di antara awan tebal, menerangi seluruh daratan. "Ah! Xiang Qitian." Jiang Yanlan menatap pantai dengan tatapan membunuh, berniat membunuh musuh, tetapi Xiang Qitian dan anak buahnya telah lama kehilangan bayangan mereka dan bersembunyi di sudut. Semua anggota kelompok keamanan merasa sedih. Namun, mereka tidak dapat menyelamatkan instruktur Liu. Ledakan. Sebuah petir besar, di udara di atas instruktur Liu, terbagi menjadi 8 cabang, dan menyebar ke sisi laut. Ledakan, ledakan, ledakan. Rasanya seperti sebuah awal. Satu gemuruh guntur berakhir, lalu gemuruh berikutnya muncul. Ledakan. Surga tampaknya sedang melampiaskan kemarahannya yang disebabkan oleh pertempuran yang tidak adil ini. Petir mulai menyambar satu demi satu, seakan-akan ada beberapa petir setiap detiknya. Jiang Yanlan membawa jenazah instruktur Liu ke pantai. "Jaga dia," katanya sebelum menghilang ke dalam hutan. 5 menit kemudian, dia muncul lagi dengan roh jahat, dan dia belum menemukan Xiang Qitian. Ekspresi wajahnya membeku. Dia tidak menyangka Kaisar Qing dan yang lainnya akan dikalahkan begitu cepat. Medan perang sangat dekat dengan Gunung New Moon, dan pertempuran sengit terjadi di wilayah laut ratusan meter di depan. Semua orang, termasuk Lei Tianan, Wang Zanpeng, dan Zilong, terluka parah. Pakaian Kaisar Qing telah berlumuran darah, dan Panglima Perang klan Chan pucat pasi dan tak berdaya menyerang. Gai Xingkong dan Ji Wushuang sama-sama kehabisan tenaga dan meronta. Di sisi lain, pria bertopi bambu, Luo Dixi, dan pria tua berambut emas juga terluka parah. Meskipun demikian, 2 seniman bela diri alam ilahi dari Jepang membantu mereka. Salah satunya adalah Soichi Shimamoto, seorang master pedang yang terkenal. Pria lainnya adalah Miyake Mitsuyasu, seorang ninja dengan level tertinggi penghilangan rahasia. Mereka memasuki medan perang, membuat Kaisar Qing kalah lebih cepat. Adegan ini membuat ribuan seniman bela diri yang menyaksikan perang merasa patah semangat. Pertempuran ini terlalu tragis. Apakah ini perang seni bela diri? Mengerikan dan menyedihkan. Adegan-adegan ini memberi kesan yang besar kepada orang yang melihatnya. Wajah Jiang Yanlan berubah saat dia melihat ini. Begitu dia bergerak, terjadi fluktuasi hebat ke arah sisi kiri depan Gunung New Moon. Jiang Yanlan terbang untuk melihat, hanya untuk mendapati bahwa Shen Jiangshan tengah berhadapan dengan 2 seniman bela diri alam ilahi, sedang mundur. Di depannya berdiri ketua sekte Heavenly Elixir Sect dan seorang pemuda dengan potongan rambut cepat. Yang lainnya bertempur dalam kelompok, dan mereka dikalahkan lebih cepat dari Kaisar Qing. Jiang Yanlan bergegas ke arah mereka untuk menawarkan bantuan. Dia merasa putus asa. Dia merasa situasinya benar-benar buruk hari ini. Dia menatap Xiang Qitian di belakang ketua sekte Heavenly Elixir Sect dengan ekspresi wajah yang galak. "Bunuh kamu." Dia bergegas menuju Xiang Qitian, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh karena dikepung oleh dia dan murid-muridnya. Di ujung tebing di sisi selatan Gunung New Moon. Ledakan. Terdengar fluktuasi yang hebat.
Panglima Perang Klan Chan dan Gai Singkong keduanya kalah telak dan terlempar kembali. Bang, bang. Mereka menghantam batu-batu besar di dasar tebing, memecahkan beberapa batu hingga berkeping-keping. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Adapun rival mereka, si pria bertopi bambu, si pria tua berambut emas, dan Luo Disi semuanya berlumuran darah. Mereka juga lemah. Kedua belah pihak melemah akibat pertarungan itu, tetapi pria bertopi bambu memiliki 9 seniman bela diri alam ilahi di pihaknya. Sementara satu di antara mereka terbunuh dan satu lagi terluka oleh Panglima Perang Klan Chan, 7 di antara mereka masih mampu bertarung. Kecuali 2 seniman bela diri Jepang yang datang kemudian, mereka semua kelelahan. Ledakan. Dalam suara tumpul lainnya, Gai Singkong bertukar jurus dengan pria bertopi bambu. Tombak Gai Singkong menembus dada pria bertopi bambu, tetapi perutnya ditusuk dengan telapak tangan. Pria bertopi bambu jatuh ke laut, tetapi beberapa detik kemudian ia berdiri. Gai Singkong jatuh di atas batu besar, kehabisan napas, dan tak mampu melawan. Pria bertopi bambu itu tertawa serak dan dingin, sudah kubilang kalian semua akan mati. Haha, sungguh suatu kehormatan bagiku untuk membunuh Kaisar Qing, Panglima Perang Klan Chan, Gai Singkong, dan Ji Wushuang dengan tanganku sendiri, ujar Soichi Shimamoto dengan penuh minat. Panglima Perang Klan Chan, kau tahu kau tak bisa mengalahkan kami. Kenapa kau harus berjaga di sini? Saat ini, Ji Wushuang, Panglima Perang Klan Chan, Gai Singkong, dan Chen Changqing semuanya berada di sudut, dan medan perang para seniman bela diri alam ilahi untuk sementara sunyi. Lei Tianan dan yang lainnya juga mundur ke tempat yang dekat dengan pantai. Pertahanan Gunung New Moon telah hancur, dan sisi tebing telah terekspos ke arah Luo Disi dan musuh lainnya. Mereka merasa lega, siap mengobrol sebelum membunuh para penjaga itu. Mereka bertanya-tanya apa yang dijaga Kaisar Qing dan lainnya. Mengapa mereka begitu keras kepala? Yang mereka inginkan hanyalah 2 macam benda suci dan beberapa benda suci, ditambah 2 wanita, 1 dewasa dan 1 muda. Apakah mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi benda-benda ini? Luo Disi baru saja mengajukan pertanyaannya, dan sebelum dia selesai berbicara, dia tidak bisa melanjutkannya. Desir, desir, desir. Semua orang yang hadir mengalihkan pandangan ke belakang. Di tepi hutan gelap di tebing, bayangan indah keluar perlahan. Ziyan. Wajahnya pucat pasi, dan dia hanya mengenakan gaun biru muda dalam cuaca dingin ini. Dia bertelanjang kaki. Dia berjalan perlahan keluar dari hutan, dan angin laut meniup roknya ke belakang. Tanpa sadar dia memeluk dirinya sendiri, dia tampak sedih dengan tatapan mata yang muram. Selangkah demi selangkah, ia sampai di tepi tebing. Suaranya sangat pelan, tetapi ia tahu bahwa suaranya dapat didengar oleh sekelompok orang di depannya. Jangan berkelahi. Ambil saja apapun yang kau mau. Tetap saja, pria bertopi bambu menyeringai, memperlihatkan 2 mata merah darah di balik topinya. Ia berkata dengan suara serak, aku menginginkan nyawamu. Nyawamu. Darahmu. Darah. Ledakan. Bersamaan dengan perkataan pria bertopi bambu itu, sebuah petir besar kembali menyambar. Mereka tidak menyadari bahwa petir itu semakin membesar. Berdengung. Ziyan sedikit menyipitkan matanya karena takut. Lalu dia tersenyum sedih kepada mereka. Dia menoleh perlahan dan melihat ke lantai 3 kastil. Dulu ada tawa dan kebahagiaan. Dia menoleh, meninggalkan 2 garis air mata bening di matanya, yang menyatu menjadi setetes air mata di sepanjang wajah dan dagunya. Kutu. Jika Zhang Han kembali suatu hari nanti, katakan padanya bahwa aku akan tetap menjadi wanitanya di kehidupan selanjutnya. Suara mendesing. Di mata semua orang, Ziyan melompat maju. Ledakan. Petir yang lebih kuat menyambar di langit. Tidak seorang pun menyadarinya saat ini. Chen Changqing, Wang Zanpeng, Silong, dan Rong Jiaxin menjadi pucat. Mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka dan bergegas menuju tebing. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi hasrat, seolah-olah Ziyan adalah santapan lezat. Meskipun terluka parah, ia tidak cepat. Namun, ia berhasil mengejutkan Ziyan di tengah jalan dan mencubit tangannya. Chen Changqing meraung ke langit, suaranya penuh kebencian. Di mata mereka yang putus asa, si pria bertopi bambu semakin dekat dengan Ziyan. Dia terus mendekati Ziyan. Kutu. Bersamaan dengan tetesan air mata Ziyan yang jatuh ke dalam ombak, semua orang mendengar suara yang seakan-akan datang dari surga. Itu halus dan mendalam. Dia hanya menginginkan darah Ziyan. Ledakan. Beberapa suara memekakkan telinga datang dari laut di bawah pria bertopi bambu. Dia tanpa sadar dan cepat naik ke udara. Semua orang kini menatap laut dengan bingung. Bayangan gelap, berdiameter ratusan meter, muncul dari bawah. Semua orang merasa sangat tertekan, seakan-akan ada sesuatu yang akan meledak keluar dari air. Gemerincing. Ada ombak setinggi puluhan meter. Pria bertopi bambu,
Luo Dixi, dan Soichi Shimamoto semuanya tersentak ketakutan. Bab 683 bunuh mereka. Perahu kutukan. Tidak seorang pun ingin menyentuh salah satu hal paling menakutkan di dunia. Namun, Chen Changqing dan Rong Jiaxin sedikit menghela napas lega. Perahu kutukan menghentikan pria bertopi bambu, sehingga mereka dapat memulihkan energi untuk pertempuran ronde berikutnya. Ji Wushuang terbang menuju Ziyan, berniat menyelamatkannya. Ketika Ji Wushuang berjarak 50 meter dari Ziyan, tiba-tiba, ia seperti disambar suatu kekuatan yang tak tertahankan dan terpaksa terlempar ratusan meter jauhnya. Desir. Semua orang tertarik pada Ziyan. Tubuh Ziyan bersinar, lembut, dan sebening kristal, bagaikan bulan yang terang benderang. Dia tampak seperti permata. Dia merentangkan tangannya seakan-akan dia telah menjadi seorang ratu. Retakan. Lambung perahu kutukan yang lebar muncul dari laut, dan perahu besar itu sangat menyesakkan. Dikelilingi kabut hitam, haluan itu menghadap Ziyan dan mendekatinya dengan kecepatan yang awalnya tampak lambat tetapi sebenarnya cukup cepat. Mata pria bertopi bambu masih merah darah, tetapi tubuhnya goyah. Tak seorang pun berani menantang perahu kutukan. Benda ini sama mengerikannya dengan 3 tanah mati, dan tak seorang pun akan selamat setelah bersentuhan dengannya. Retakan. Perahu kutukan besar itu mengeluarkan suara sejelas biasanya saat bergerak. Chen Changqing putus asa. Apakah kamu di sini untuk menyakiti kakak iparku setelah menyakiti kakak Hanku? Panglima Perang Klan Chan dan Gai Xingkong menahan napas dengan gugup. Perahu kutukan melaju menuju Ziyan tanpa ragu-ragu. Gemerincing. Melihat perahu besar itu hanya berjarak 10 meter dari Ziyan, semua orang merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Berdenting, berdenting, berdenting. Kilatan bagaikan sinar mentari yang terang benderang menyala. Banyak orang merasakan kesemutan di mata mereka. Hari itu mendung dan dunia segelap malam. Namun, pada saat ini, seluruh dunia tampak diterangi. Luo Dixi dan yang lainnya, serta para tokoh kuat negara dewa, tampak samar-samar melihat perahu kutukan mulai bersinar. Ada sesuatu yang hitam bergerak di dalam air. Lalu, mereka tidak bisa melihat apapun. 1 detik, 2 detik, 30 detik telah berlalu. Cahayanya menghilang. Semua orang mengalihkan pandangan mereka kembali ke tebing. Mereka melihat Ziyan mengenakan gaun biru mudanya. Dia menutup matanya dan jatuh perlahan, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah mimpi. Apakah itu benar atau hanya mimpi? Semua orang bingung, dan mereka tidak dapat mengerti apa yang telah mereka lihat. Pria bertopi bambu tidak ingin memahaminya. Dia menyeringai dan menyembunyikan ekspresinya yang lain dengan topinya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kau benar-benar punya rahasia besar. Aku akan menghisap darahmu. Dia tertawa sinis dan menyerbu ke arah Ziyan dengan kecepatan lebih tinggi. Selama klonnya masih hidup, dia bisa dibunuh berkali-kali dengan duplikasinya. Dia tahu betapa anehnya perahu kutukan itu, tetapi darah Ziyan sepadan dengan semua pengorbanannya. Selamatkan dia, teriak Gai Xingkong. Dalam istirahat singkat puluhan detik, mereka minum pil untuk memulihkan energi. Namun, Luo Dixi lebih cepat dari mereka. Kedua belah pihak bertarung lagi. Ada lebih banyak orang di sisi lain, dan Chen Changqing tidak dapat menyingkirkan mereka dan menyelamatkan Ziyan. Di pantai, para anggota kelompok keamanan sangat gugup. Lebih jauh di atas pantai, ekspresi orang-orang yang menyaksikan pertempuran membeku. Mereka bisa melihat bahwa Kaisar Qing dan yang lainnya ingin melindungi Gunung Bulan Baru. Ziyan adalah tuan rumah Gunung Bulan Baru, dan sekarang dia akan mati. Tidak bisakah perahu kutukan yang baru saja muncul menghentikan langkah musuh? Mereka sama sekali tidak memahaminya. Mereka hanya tahu bahwa wanita cantik yang terkenal itu, istri Zhang Hanyang, mungkin akan dibunuh sedetik kemudian. Kebanyakan dari mereka menahan napas dan menatap gambar di depan mereka tanpa berkedip. Darah. Haha, darah. Pria bertopi bambu memandang Ziyan, yang berada dalam jangkauannya, dan akhirnya hatinya tenang. Kemudian, ia menatap Chen Changqing dan yang lainnya sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan seniman bela diri tingkat tinggi. Apa yang dikatakannya benar, dan bahkan Chen Changqing dan yang lainnya merasa putus asa. Tak seorang pun menduga situasi akan berubah secepat itu. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang ruang yang merobek muncul di antara Ziyan dan pria bertopi bambu, yang panjangnya 3 meter. Pria bertopi bambu terkejut. Ia mengira itu perahu kutukan, jadi ia mundur puluhan meter karena terkejut. Luo Dixi dan yang lainnya, yang bertarung melawan Panglima Perang Klan Chan, semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, awan gelap dan 100 petir menyambar pada saat yang sama, satu demi satu, seperti pemandangan di ujung dunia. Di depan Ziyan, area setinggi 5 meter dan panjang 2 meter berkilauan, persis seperti pintu masuk sebuah relik. Retakan.
Mereka mendengar suara yang tajam. Mereka tahu bahwa perubahan ini baru saja dimulai, dan pasti ada sesuatu yang aneh. Namun mereka tidak menduga hal itu akan begitu mengejutkan. Berdengung. Dalam sekejap, kaki manusia melangkah keluar dari area bercahaya. Tiba-tiba, ada hawa dingin di punggung kerumunan. Desir. Separuh tubuh pria itu ada di depan mereka. Bukankah dia terbunuh di relik itu? Kenapa dia ada di sini? Baik dia maupun pria tua berambut pirang itu bingung. Mereka sudah mendengar tentang Zhang Hanyang dan prestasinya. Berdengung. Ketika mereka sedang memikirkannya, dengungan lain terdengar. Desir. Sosok utuh keluar dari pintu yang bersinar itu. Itu Zhang Han. Ya Tuhan, Zhang Hanyang kembali. Terlalu banyak orang yang terkejut. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Han melangkah keluar pintu dan segera berbalik. Pintu bercahaya itu menghilang. Pada saat yang sama, sehelai rambut di ubun-ubun kepala Ziyan perlahan rontok. Suara mendesing. Zhang Han terbang menuju Ziyan dan membawanya. Dia menatap Ziyan dengan saksama sambil perlahan menyentuh wajahnya dengan tangan kanannya. Dia berkata dengan penuh penyesalan, "Maaf, saya pulang terlambat." Ziyan merasakannya, dan matanya yang tertutup bergetar. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya sedikit dan berkata dengan suara gemetar, "Apakah aku bermimpi? Apakah aku mati? Ini bukan mimpi. Aku kembali, dan kau takkan pernah mati," kata Zhang Han dengan suara serak. Begitu, kata Ziyan dengan suara tercekat, bibirnya mengerucut. Ia ingin menangis. Namun dia segera kehilangan kesadaran. Zhang Han menatap Ziyan dengan tatapan menuduh pada dirinya sendiri, sambil membelakangi orang lain. Setelah beberapa saat, Zhang Han perlahan berbalik sambil menggendong Ziyan. Tak seorang pun berani berbicara. Roh jahat dalam Zhang Han menutupi seluruh gunung Nyumun. Semua orang merasakan keinginan Zhang Han untuk membunuh seseorang, dan suhunya turun tajam. Awan gelap di langit tiba-tiba bergulung. Mereka tampaknya bekerja sama dengan roh jahat yang mengerikan ini. Retakan. Tiba-tiba, semua orang melihat pupil Zhang Han berubah menjadi dua kilatan petir. Dia tidak akan berhenti sampai kita semua terbunuh. Waktunya Zhang yang kejam. Para pengganggu tak tahu malu itu akan berada di bawah belas kasihannya. Banyak seniman bela diri yang menyaksikan pertarungan dari jauh gemetar karena kegembiraan. Zhang Hanyang, pria bertopi bambu, Luo Dixi, dan seniman bela diri alam ilahi lainnya semuanya mengerutkan kening. Bisakah dia mengendalikan pertempuran itu sendiri? Pada saat berikutnya, ketika banyak orang meragukan kemampuan Zhang Han, mereka mendengar suaranya. Suaranya bagaikan guntur yang memekakkan telinga. Ledakan. Merasakan ki dalam petir. Luo Dixi, pria bertopi bambu dan pria tua berambut emas. Bab 684 tidak ada jalan keluar. Ribuan petir menyambar langit di saat yang sama, dan seperti apa penampakannya? Seolah-olah langit sedang menderita bencana kiamat. Semua seniman bela diri di sekitar tercengang. Para penonton terkejut. Kaki mereka kini terasa lemas, dan mereka hampir tak bisa menggerakkan tubuh. Bukan hanya karena mereka melihatnya. Ribuan petir tersebut membuat banyak orang berkumpul di depan jendela gedung perkantoran New Moon Bay dan bahkan distrik Sukong. Hahaha. Benar juga. Yang melawan petir itu pasti adikku. Orang-orang yang melihat kejadian di Teluk Bulan Baru dan distrik Sukong segera mengeluarkan telepon genggam mereka. Namun mereka tidak cukup cepat untuk menangkap petir itu dengan kamera mereka. Sayang sekali. Mereka senang berfoto saat bepergian. Sayang sekali mereka tidak bisa mengabadikan pemandangan spektakuler seperti itu. Meskipun demikian, mereka tidak tahu apa yang baru saja disambar petir itu. Di medan perang utama di depan Gunung Nyumun, kemunculan Zhang Han mengejutkan banyak musuh. Guncangan perahu kutukan belum mereda, dan pintu ruang angkasa muncul bersama Zhang Han. Ia melangkah keluar. Seluruh gambarannya, di mata para seniman bela diri termasuk Luo Dixi, agak tidak dapat dipahami. Yang bisa dia pahami adalah petir di langit. Luo Dixi menatap petir besar di langit, yang berwarna hijau muda di matanya. Dia merasakan ada energi mengerikan yang tidak diketahui tersembunyi dalam guntur itu. Berdenting, berdenting, berdenting. Dengan suara gemuruh yang sangat besar, ribuan petir berjatuhan secara langsung, menutupi seluruh wilayah laut di dekatnya. Ketika petir berada 1000 meter dari Luo Dixi, dia tiba-tiba mulai berkeringat dan wajahnya memucat. Lalu dia berteriak, "Lari!" Orang-orang kuat seperti dia sangat akurat dalam memprediksi krisis. Luo Dixi tahu bahwa dia tidak akan mampu bertahan dari semua sambaran petir ini karena dia sudah terluka parah. Semua seniman bela diri mendengar peringatannya. Mereka mulai melarikan diri secepat yang mereka bisa. Wajah lelaki tua berambut emas itu tak berdarah, sebab dia dapat merasakan ada lebih dari selusin guntur di sekelilingnya, seakan-akan menghalangi jalannya.
Panglima perang klan Chan telah membunuh satu orang dan melukai satu lainnya dengan parah. Pria tua berambut emas itu tahu bahwa ia bukan hanya yang terlemah di antara 8 orang itu, tetapi juga yang terluka paling parah. Mereka datang terlambat, jadi kondisinya lebih baik. Miyake Mitsuyasu, sang penghilangan rahasia, mengangkat tangan kanannya sambil melantunkan sesuatu. Mengetahui pada pandangan pertama bahwa rekannya sedang menggunakan seni melarikan diri, Soichi Shimamoto berlari ke sisi timur laut dengan cepat tanpa mempedulikannya. Ledakan. Mereka melarikan diri paling cepat dan menjadi yang pertama diserang. Zhang Han menatap mereka dengan acuh tak acuh. Miyake Mitsuyasu, sang penghilang rahasia, berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan melayang ke laut di bawah. Para seniman bela diri lainnya, termasuk pria tua berambut emas, terkejut dengan tindakan mereka. Jika salah satu dari mereka pergi, yang lain akan menghadapi tekanan lebih besar. Masing-masing dari mereka ingin aman. Begitu mereka mendapat ide ini, mereka melihat ekspresi jijik Zhang Han. Beraninya kau menunjukkan padaku kemampuan melarikan diri yang begitu rendah. Berdengung. Senjata suci Zhang Han muncul. Di antara kilat dan guntur, petir di samping Miyake Mitsuyasu tiba-tiba padam dan digantikan oleh kartu-kartu yang berkedip. Ki Xuanwu yang berat dan ki kehidupan dan kematian macan putih membentuk susunan misterius. Ledakan. Ketika semua orang mendengar ledakan yang keluar dari laut di bawah kartu, mereka melihat pusaran air yang sangat dalam dengan diameter 50 meter di depan mereka. Gemerincing. Miyake Mitsuyasu tiba-tiba berdiri dari tengah pusaran air dengan kebingungan. Dia tidak tahu mengapa keterampilan terbaiknya untuk melarikan diri dari air gagal. Ia mendongak dan melihat sosok Raja Harimau bersayap ganda. Sosok itu langsung jatuh menimpanya dalam sekejap disertai puluhan petir. Jeritan terdengar. Miyake Mitsuyasu ingin bersembunyi dan melancarkan jurus melarikan diri. Namun, ia mendapati udara di sekitarnya membeku, dan tak ada lagi material yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Dia menatap guntur yang mendekat dan melawan dengan sekuat tenaga, hanya untuk menemukan bahwa semuanya sia-sia. Pada saat ini, seniman bela diri lainnya yang melarikan diri juga menoleh padanya. Desir. Beberapa petir menyambar. Miyake Mitsuyasu masih berada di pusaran air tadi. Saat guntur bergemuruh, ia bahkan tak punya sehelai rambut pun. Apakah Miyake Mitsuyasu dibunuh olehnya? Meskipun berada di tingkat rendah alam ilahi, ia menguasai berbagai macam teknik melarikan diri dan lebih terkenal daripada seniman bela diri di tingkat medium alam dewa. Ia bahkan pernah dianggap sebagai lawan terberat di Jepang. Bagi mereka yang dapat lolos dari seniman bela diri tingkat tinggi, mereka mungkin tidak dapat lolos dari Miyake Mitsuyasu. Orang sekuat itu dibunuh oleh Zhang Hanyang dengan mudah. Apa-apaan itu? Luo Disi melihat semua ini dengan rambut berdiri. Tiba-tiba, wajahnya berubah saat ia memikirkan sesuatu, apakah itu sesuatu yang lebih baik daripada senjata suci? Untuk sesaat, Luo Disi ketakutan dengan apa yang dipikirkannya. Sebelum sempat berkata apa-apa, ia mulai membuat gerakan melempar dengan tangan kanannya dan menepuk dadanya dengan tangan kirinya. Seteguk darah menyembur keluar darinya, dan kabut darah itu tampak berubah menjadi sayap, mendorong Luo Disi maju lebih cepat. Pria bertopi bambu dan pria tua berambut emas itu lebih lambat darinya. Sungguh mengerikan dan Soichi Shimamoto merinding. Ia berada jauh dari Zhang Han dan terus-menerus melarikan diri dengan liar. Itu tidak akan berhasil. Zhang Han meliriknya dan mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, sebuah bendera hitam kecil muncul. Saat terbang maju, ia menjadi semakin besar dan akhirnya berubah menjadi bendera setinggi 100 meter. Aliran energi gelap menyapu keluar, disertai ribuan hantu. Diselimuti oleh hantu-hantu ini, yang dapat dilihat samar-samar dengan mata telanjang, Soichi Shimamoto ditelan. Soichi Shimamoto meraung selama 3 detik. Tiba-tiba, tubuhnya meledak dan jiwanya tersedot keluar, yang terus-menerus digigit oleh hantu untuk memusnahkan kesadaran aslinya. 2 detik kemudian, energi jiwa aslinya membentuk hantu baru lahir yang tak sadarkan diri. Hantu itu mengikuti pasukan hantu itu ke sisi pria berambut emas dan yang lainnya. Mereka sekarang dalam masalah. Pria bertopi bambu tidak gentar dan menatap Zhang Han yang tengah berusaha melarikan diri. Dia tidak begitu takut karena kloningannya ada di tempat lain. Seniman bela diri lain tidak seberuntung dia. Terutama kelompok yang terdiri dari hampir 200 Grandmaster. Mereka ketakutan setengah mati. Bahkan Kaisar King atau Panglima Perang Klan Chan belum pernah melakukan gerakan seperti itu dengan jangkauan luas dan kekuatan sebesar itu. Zhang yang kejam. Orang-orang bergumam dan berteriak satu sama lain. Masa manusia ini pun jatuh ke dalam kekacauan. Kembalinya Zhang Han akan membantu mereka memenangkan pertempuran. Yang paling menarik adalah Wang Zanpeng. Ia bisa merasakan betapa kuat dan menindasnya bendera hitam setinggi 100 meter itu. Itu adalah pengibaran bendera gunung dan sungainya. Engah. Chen Changqing menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lega setelah melihat ini.
Ia mengeluarkan lebih dari 10 pil dan memberikannya kepada Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong, dan Jiu Shuang. Kemudian, mereka mulai memulihkan energi mereka di tepi medan perang. Banyak orang yang tadinya bertempur di depan gunung berhenti untuk beristirahat. Shen Jiangsan, terengah-engah, menatap kedua pria di depannya dengan waspada. Adapun seniman bela diri alam ilahi dengan potongan rambut datar, mereka melompat ke udara dan melihat Zhang Han yang melayang di atas tebing selatan Gunung Bulan Baru. Mereka tiba-tiba menggigil. Apakah Zhang Han yang sudah kembali? Seniman bela diri dengan potongan rambut cepat itu sedikit menyipitkan matanya bingung, bagaimana dia bisa keluar. Mustahil. Kepala Sekte Eliksir Surgawi merasakan krisis. Ia mengerutkan kening selama 3 detik, lalu melirik Shen Jiangsan. Beritahu Zhang Hanyang bahwa dalam 3 hari, dia harus memberiku penjelasan tentang pembunuhannya terhadap para tetua Sekte Ramuan Surgawi. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin untuk berjalan menuju Gunung New Moon tanpa ragu-ragu. Kedengarannya seperti dia sedang bertanya-tanya, tetapi Shen Jiangsan tahu bahwa dia telah menyerang Gunung New Moon. Dia takut Zhang Si tanpa ampun akan menghancurkan Sekte Ramuan Surgawi, bukan? Shen Jiangsan sedikit menggelengkan kepalanya. Faktanya, dia memahami kebenarannya. Pria yang kuat itu tangguh, sementara pria yang kejam itu menakutkan. Seniman bela diri alam ilahi dengan potongan rambut cepat itu berkata tanpa daya, aku tidak akan tinggal di sini lagi karena dia sudah pergi. Kau beruntung kali ini. Saat dia mengatakan ini, nadanya masih sangat damai, tetapi kemudian dia mencibir, tapi aku ingin memberitahumu bahwa gerbang dunia kecil akan segera terbuka, dan kamu masih tidak akan bisa melindungi benda suci itu. Dengan itu, dia mundur bersama anak buahnya. Anak muda, kau tak perlu khawatir, jawab Shen Jiangsan dingin. Ia juga merasa lega. Meskipun Jiang Yanlan telah bergabung dengan mereka, mereka masih belum mampu mengalahkan 2 petarung alam ilahi di sisi lain. Terlebih lagi, lebih dari separuh anggota tim keamanan terluka parah, dan mereka pasti akan sangat menderita dalam pertempuran berikutnya. Aku akan pergi mencari Zhang Hanyang. Jiang Yanlan berkata lalu terbang menuju Zhang Han. Pada saat kritis ini, hatinya seakan berteriak, Zhang Hanyang, kamu memiliki kekuatan supernatural yang pasti mampu menyelamatkan nyawa instruktur Liu. Aku akan memberitahunya bahwa instruktur Liu dalam bahaya. Itu sedikit menipu diri sendiri. Faktanya, saat ini, bisa dikatakan instruktur Liu sudah meninggal. Musuh di arah lain juga melihat kembalinya Zhang Han. Mereka semua ketakutan. Bukankah dia ada di dalam relik itu? Bagaimana dia bisa keluar? Kebingungan ini, ditambah dengan guntur dan kilat di hadapan mereka, serta ribuan hantu yang samar-samar terlihat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Bahkan Siang Kitian yang tidak bersedia pun langsung mundur. Mereka melihat lebih dari 200 seniman bela diri dan orang-orang kuat seperti Grandmaster dan Luo Disi berlari menyelamatkan diri. Bahkan Panglima Perang Klan Chan pun kebingungan karena ia tidak tahu seberapa kuatnya Zhang Han hingga mampu melancarkan serangan sehebat itu. 2 teriakan menggema di seluruh Gunung Bulan Baru. Kecepatan Dahei dengan keempat kakinya beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Mereka melihat tuan rumah dan istrinya dalam pelukannya. Mereka melihat punggung mereka. Mereka mengalihkan pandangan ke musuh yang melarikan diri. Tinju Dahei mengenai dadanya. 2 kekuatan Hei Hei terus meraung. Suara teredam dari dada Dahei bagaikan genderang perang dan trompet yang menandai kemenangan mereka. Saat tinju Dahei jatuh, Jiang Yanlan mencapai tepi tebing, tetapi apa yang dilihatnya membuat pandangannya terhenti. Di tengah gemuruh guntur, mata Zhang Han berbinar-binar seperti guntur dan dia tampak acuh tak acuh. Guntur kayu tai. Angin yin yang menggigit tulang. Tiba-tiba ribuan petir jatuh di atas kepala semua 200 seniman bela diri. Dalam beberapa detik, lebih dari 100 orang tewas akibat petir. Di bawah tatapan mereka yang bingung, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram kaki, pinggang, dan telapak kaki mereka. Tidak ada jalan keluar di seluruh dunia. Setelah itu, Zhang Han menatap lelaki tua berambut pirang dan 2 seniman bela diri alam ilahi lainnya. Dengan ribuan petir yang tersisa, formasi 4 simbol tampaknya menembus ruang tempat mereka berada. Zhang Hanyang, berhenti. Selamatkan nyawaku dan aku akan menjadi budakmu. Zhang Han mengabaikan kata-kata pria berambut emas itu. Betapapun marahnya mereka dan betapa kerasnya teriakan mereka, ketika petarung alam ilahi yang terluka parah itu tidak sanggup menahan serangan mereka dan mati di wilayah laut ini. Zhang Han mengalihkan pandangannya ke kapal pesiar raksasa di kejauhan. Sekitar 10 petir sisanya dihancurkan ke kapal-kapal. Kapal pesiar itu hancur dan perlahan tenggelam ke laut. Semua musuh terbunuh di medan perang depan, kecuali pria bertopi bambu dan Luo Disi. Saat Zhang Han melambaikan tangan kanannya, bendera pengumpul jiwa mengecil dan semua hantu di luar berkumpul kembali. Beberapa seniman bela diri dengan mata tajam menemukan bahwa lebih dari separuh hantu telah hilang. Pada saat yang sama,
petir di langit menghilang dan pupil Zhang Han kembali normal. Sekarang semua orang bisa melihat tatapan matanya yang acuh tak acuh. Suaranya menyebar ke seluruh wilayah Gunung Nyumun. Luo Disi dan pria bertopi bambu, yang mengira mereka telah menjaga jarak aman dari Zhang Han, berbalik perlahan. Ketua Sekte Heavenly Elixir Sect, Xiang Qitian dari Mystical Fox Sect, dan para seniman bela diri Divine Realm dengan potongan rambut cepak ikut berhenti juga. Tidak ada di antara kita yang bisa lolos. Xiang Qitian mencibir, biasanya, jika Luo Disi tidak terluka, dia bisa membunuh Zhang Hanyang dengan satu gerakan. Apa dia sedang melamun? Beberapa murid yang datang dari sekte tersebut mulai menggemakannya. Kau benar. Zhang yang kejam memang kuat dan kepulangannya memang aneh, tapi mustahil baginya untuk mengubah situasi sendirian. Mereka berkata demikian karena mereka belum melihat pemandangan di sisi laut. Mereka semua, termasuk Xiang Qitian, mengira Zhang Han yang sengaja mengancam mereka. Ke arah wilayah laut, Zhang Han menarik tangannya. Keindahan dalam pelukannya masih mengambang di depannya. Tubuhnya perlahan naik 3 meter, dan tiba-tiba menyebarkan napas sunyi. Pada saat ini, Zhang Han menjadi manusia seperti manusia zaman dahulu. Matanya terpejam perlahan, bibirnya bergerak, dan ia mengucapkan kata demi kata yang tak bisa dipahami orang lain. Rasanya sungguh misterius dan aneh. Dengung, dengung, dengung. Dunia tampak bergetar. Setiap seniman bela diri alam ilahi yang hadir merasakan suatu kekuatan misterius yang meluas. Suaranya hanya berlangsung 10 detik. Mantra segel darah Pluto. Semua orang merasakan seolah-olah ada angin sepoi-sepoi yang bertiup dalam kisaran diameter 30 mil. Selain sisi lain Teluk Crescent, orang-orang di seluruh wilayah Gunung Nyumun, laut, dan bahkan Chen Changqing dan yang lainnya, tiba-tiba memiliki tanda merah di pergelangan tangan mereka. Tulisannya, bunuh. Ini adalah mantra kejar-kejaran dalam seri mantra Pluto. Mantra ini membutuhkan 30% esensi kehidupan Zhang Han untuk merapalnya. Efeknya, dimanapun musuhnya berada, Zhang Han dapat menemukan mereka. Meskipun batas waktunya pendek, itu menunjukkan tekad Zhang Han untuk membunuh mereka. Pria bertopi bambu dan Luo Disi adalah yang paling sulit dibunuh, dan bahkan Zhang Han pun tak punya ide yang lebih baik. Karena itu, ia menggunakan mantra semacam itu untuk memperingatkan mereka. Meskipun dia tidak bisa membunuh mereka hari ini, dia bisa membunuh mereka besok. Meskipun efeknya hanya bertahan selama 3 hari, Zhang Han merasa itu sudah cukup. Jika para talenta dari dunia kecil, seperti musuh sang iblis perempuan, melihat pemandangan ini, mereka akan sedikit senang. Bagaimanapun, itu menunjukkan ada orang lain yang sama tidak beruntungnya dengan mereka. Faktanya, mereka tidak dapat memahami apa mantra Zhang Hanyang. Musuh masih menunggu bulan berikutnya saat tanda itu tidak menyala. Dia berencana merayakannya, karena Zhang Hanyang, yang tertinggal dalam relik itu, pasti sudah meninggal. Dia tidak menyangka akan bertemu Zhang Han lagi. Dia membalikkan keadaan dan membunuh ratusan Grandmaster yang datang untuk melakukan invasi. Bab 685 mati di hari lain. Zhang Hanyang. Nada suara pria bertopi bambu tetap rendah dan serak seperti biasanya, tetapi kali ini jauh lebih kejam. Ia berkata dari kejauhan, suatu hari nanti aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan menghisap darahmu. Sebaiknya kau berdoa agar hari itu tidak datang terlalu cepat. Zhang Han menatap pria bertopi bambu dan berkata dengan tenang, tikus-tikus yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah mereka mengira mereka sangat kuat karena mereka mewarisi beberapa vampir tingkat rendah. Lalu ia mencibir, Zhang Hanyang, kau telah membunuh banyak vampir hari ini. Dan aku akan menyampaikan pesanmu kepada Tuan Oran. Panglima Perang Klan Chan sedikit menyipitkan matanya karena terkejut. Lord Oran adalah raja keluarga Oran. Konon, ia telah hidup selama ribuan tahun. Ia muncul sekali 100 tahun yang lalu. Saat itu, ia dengan mudah menghisap darah 7 dewa negara terkuat, 5 di antaranya berada di tahap dewa alam menengah dan 2 berada di tahap depan. Beberapa orang melihat kejadian itu, dan konon Lord Oran hanya membutuhkan waktu 3 detik dari awal hingga akhir serangannya. Oran saat itu berada di tahap akhir alam dewa. 100 tahun telah berlalu, dan meskipun ia belum mencapai alam bumi, setidaknya ia seharusnya sudah berada di tahap puncak alam dewa dan sangat dekat dengan alam bumi. Si pria bertopi bambu tiba-tiba tertawa beberapa kali, sambil menatap Ziyan yang melayang ke pelukan Zhang Han dengan mata merah darah. Berdengung. Dalam tawa cekikikan, sosok pria bertopi bambu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju ke wilayah laut dalam. Luo Disi menatap Zhang Han, tertawa, lalu berbalik. Kepergian mereka menyatakan kemenangan Zhang Han dalam pertempuran. Ada banyak orang yang berteriak dan menjerit. Perang. Pada saat kemenangan, hanya sedikit orang yang dapat memahami suasana hati yang melonjak. Pada saat yang sama, anggota keamanan Meng Meng di pinggir pantai berlari ke sisi tebing dengan tubuh kaku instruktur Liu.
Zhao Feng gemetar dan berlari ke arah mereka dengan cepat. Chen Changqing, Kaisar Qing yang akrab dengan kematian, merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Mungkin mereka akan menghadapi masalah, yaitu berapa banyak orang yang terhilang. Kegembiraan atas kemenangan tiba-tiba memudar, dan banyak orang mulai merasa tertekan. Terutama kepala sekte Heavenly Elixir Sect, yang tampak muram saat melihat hanya 8 pengikutnya yang tersisa. Jiang Yanlan adalah yang tercepat, ia mencapai Zhang Han dan berkata dengan tergesa-gesa, "Zhang Hanyang, instruktur Liu sedang sekarat. Pergi dan lihat dia." Pada saat yang sama, Jiang Yanlan tersedak. Dia tidak tahu mengapa dia seperti ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak ingin Liu, yang menurutnya berbeda dari pria lain di matanya, mati. Anggota kelompok keamanan berlari menuruni sisi gunung dan berlari ke tepi tebing. Dahei dan Little Hei juga melihat instruktur Liu yang kaku. Oh, aduh. Xiao Hei juga bersenandung dan memanggil 2 kali. Mereka sangat akrab dengan instruktur Liu dan sangat menyukainya. Wus, wus, wus. Chen Changqing, Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong, Ji Wushuang, dan Lei Tianan semuanya pergi ke tebing. Melihat para anggota kelompok keamanan yang mendekati tebing, mereka terdiam. Kita ditakdirkan mati dengan sangat berarti atau sebagai orang biasa. Bagi kita dan pertempuran ini, kematian instruktur Liu sangatlah berarti. Semangatnya untuk tidak takut mati akan diwariskan kepada pasukan keamanan. Ji Wushuang sedikit menyipitkan matanya. Suaranya penuh emosi dan penyesalan. Ketika dia gugur, dia berkata bahwa meskipun sudah mati, dia masih salah satu dari 5 jenderal harimau. Dia memang pahlawan generasi ini. Setelah kata-kata penutup Ji Wushuang, suasana di lapangan menjadi hening. Banyak orang terdengar tercekik, termasuk mereka yang lebih memilih berdarah daripada menangis di barisan keamanan. Meninggalnya instruktur Liu membuat mereka sedih. Tepat ketika suasana kesedihan baru saja menyebar, sebuah suara datang dari samping, yang merupakan pertanyaan retoris lembut dari Zhang Han, siapa yang bilang dia sudah mati? Kerumunan orang mengalihkan pandangan mereka dan menatap Zhang Han satu demi satu. Mungkinkah, his? Pada saat ini, banyak orang yang bersemangat. Zhang Han mengeluarkan permata hitam dengan tangan kanannya, dan aliran energi gelap beriak keluar. Kemudian, bendera pengumpul jiwa muncul dengan seberkas cahaya yang menyelinap ke tubuh instruktur Liu. Sebuah benda suci muncul di tangan Zhang Han, berwarna hijau dan seperti bola marshmallow. Ia memasuki tubuh instruktur Liu dari dadanya. Tatapan gugup semua orang tertuju pada instruktur Liu. Detak jantung pulih, napas pulih, dan seluruh pribadi pun pulih. Meskipun ia tidak membuka matanya, pemulihan detak jantung dan napasnya menunjukkan bahwa ia selamat. Ekspresi Panglima Perang Klan Chan membeku. Ia menoleh ke belakang dan mendapati Zhang Han menggendong Xian, berjalan perlahan memasuki hutan. Langkahnya begitu ringan sehingga mereka bahkan tidak mendengarnya. Dia nampaknya takut mengganggu Xian dengan membuat keributan saat berjalan. Rong Jiaxin dan Wang Zanpeng memperhatikan dan mengikuti mereka. Mereka tahu bahwa Zhang Han akan membawa Xian kembali ke istana terlebih dahulu, dan kemudian mereka masih ingin membicarakannya. Kepala Sekte Heavenly Elixir Sect tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bisakah kamu menyelamatkan nyawa orang lain juga? Zhang Han berhenti, menoleh, dan menggelengkannya sedikit. Bahkan jika dia mencapai tahap ke-9 dari kesengsaraan, dia tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Itu karena kegigihan hidup instruktur Liu. Zhang Han berlari kencang dari gua tulang, keluar dari segel, dan menyelinap ke laut. Perahu kutukan mengambil jalan pintas, yang muncul dan perlahan-lahan menyerap jiwa instruktur Liu. Pada saat inilah Zhang Han menawarkan bantuan dari jarak jauh. Dapat dikatakan bahwa semuanya akan hancur. Zhang Han menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan langkahnya. Ia sangat ingin bertemu Meng Meng dan memeriksa Xian. Di manakah perahu kutukan? Dia telah menyerap Dewa Roh Guntur dan Guntur Kayu Tai telah berubah menjadi Guntur Kayu Tai yang sebenarnya, bukan hanya sekadar wujudnya saja. Saat Zhang Han menggunakan jurus-jurusnya sebelumnya, dia memperlihatkan jejak kekuatan. Dia belum mencapai tahap kebawaan, jadi dia harus menekan kekuatannya. Dia menyerap banyak Leiling dan meningkatkan jumlah awan gunturnya menjadi 8.000. Sedangkan untuk 2.000 sisanya, Zhang Han siap mencari peluang lain. Sementara itu, dia ingin memeriksa dantian Xian dengan 8.000 awan dan indera jiwanya. Segera setelah kembali ke istana, Zhang Han melihat Meng Meng ditemani beberapa orang. Di bawah formasi Wang Ming, gadis kecil itu berbaring di tepi tempat tidur besar dan tertidur. Melihat Meng Meng, tatapan Zhang Han melembut. Ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah Meng Meng. Lalu ia membaringkan Xian di sisi lain tempat tidur. Rong Jiaxin melambai kepada Zhang Li dan orang lain di ruangan itu. Namun, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa ketika dia memeriksa dantian Xian lagi.
Sebelumnya dia tidak dapat mendeteksi posisi dantiannya, tetapi kali ini energinya dipantulkan keluar. Semakin besar energi indera spiritualnya, semakin kuat efek pantulannya. Selama periode ini, di aula lantai 1, sekelompok besar orang, termasuk Chen Changqing, sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka mendapati tanda merah, bunuh, di pergelangan tangan mereka sangat jelas. Meskipun ia tidak dapat memahaminya, ia tahu bahwa kemampuan untuk melakukan gerakan seperti itu pasti ada hubungannya dengan energi indera spiritual saudara Han yang mengerikan. Saudara Han-nya sudah begitu kuat sebelum ia mencapai alam ilahi. Seberapa mengerikankah ia setelah terobosannya? Bahkan lebih dari 1000 orang yang menyaksikan pertempuran itu pun tercoreng. Mereka gempar setelah mengetahui hal ini. Aku nggak punya tato. Ada apa? Dalam diskusi itu, secara bertahap, mereka mempelajari sesuatu yang mengerikan. Batu itu menimbulkan gelombang tinggi dan semua orang terkejut. Hutan itu cukup besar untuk ditinggali semua burung, dan ada seseorang dengan pikiran fleksibel di antara mereka. Mari kita pergi ke gerbang Gunung Bulan Baru dan meminta Tuan Zhang untuk menghapus tanda ini untuk kita. Sekelompok besar orang ini berlari ke sisi Gunung Bulan Baru. Mereka takut masuk, jadi mereka berdiri di luar gerbang. Namun, Zhang Han tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Zhang Han tiba-tiba menemukan tanda hitam kecil seperti kecebong di bagian dalam pergelangan tangan kiri Ziyan. Zhang Han tidak tahu apa itu. Ziyan masih koma. Zhang Han memeriksanya dan turun ke bawah. Dia melihat banyak orang yang sedang menyembuhkan diri. Masih banyak anggota yang terluka parah di halaman. Akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Dengan adanya Zhang Han di sana, waktunya dapat dipersingkat menjadi mungkin 1 detik. Bab 686 Meng terkejut dengan senang. Semua orang terdiam. Di aula di lantai pertama kastil, banyak orang berdiri. Di antara mereka, kecuali Zhang Li dan Zhou Fei, yang merupakan orang biasa, hampir semuanya dihiasi luka. Mereka yang mengalami luka berat dapat ditolong dengan bantuan pil yang diberikan Chen Changqing. Namun, ada lebih banyak korban luka berat, dan mereka tidak dapat ditangani satu persatu. Tidak peduli apapun luka mereka, semua orang berdiri dan menyapa ketika mereka melihat Zhang Han turun perlahan dari atas. Mereka tahu tulang punggung mereka telah kembali. Kakak Han. Chen Changqing menemui Zhang Han dan berkata, mereka terluka parah. Semua material alam berharga di gunung telah habis. Wang Zanpeng menyarankan agar ladang-ladang obat direklamasi. Sekarang, ladang-ladang itu memang bermanfaat, tetapi hanya sedikit tanaman obat yang tersisa di sana. Terlebih lagi, mereka yang terluka terpaksa meminumnya langsung karena tidak tahu cara meracik pil. Zhang Han tahu cara membuat pil, tetapi ia tidak berencana untuk melakukannya saat ini. Meskipun sia-sia menggunakan ramuan spiritual secara langsung, mau bagaimana lagi? Terlebih lagi, ia telah memperoleh banyak harta roh di reruntuhan medan es utara. Zhang Han mengangguk ke arah Chen Changqing, melirik ke arah kerumunan, dan berkata perlahan, aku mengingat semua yang kalian lakukan hari ini. Dia bersyukur. Hanya dalam krisis kita bisa melihat isi hati seseorang. Ada pepatah yang mengatakan, suami dan istri ibarat burung di hutan yang sama, dan mereka terbang terpisah jika terjadi bencana. Bahkan suami istri pun terkadang seperti ini, belum lagi hubungan lainnya. Kini, semua wajah familiar ini menggerakkan Zhang Han. Bahkan di dunia kultivasi, hanya ada sedikit kekuatan kohesif seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan orang mati demi orang kepercayaan. Bos, sejak kita bergabung dengan tim keamanan, kita tetap menjadi anggota tim keamanan. Wajah Ahu pucat, dan tangan kanannya berada di bahu Liu Jiaran yang matanya merah. Hanya dengan cara inilah Ahu dapat menopang tubuhnya dan mencegah dirinya jatuh. Tidak ada pengecut di kelompok keamanan. Asalkan kamu kembali. Ya. Rong Jiaxin menghela napas, raut wajahnya tampak rumit, hasil yang bagus bisa melewati krisis kali ini. Ziyan dan Meng Meng sangat menderita saat kau tidak di sini. Jangan ulangi lagi. Kau tidak sendirian. Kau punya tanggung jawab. Bagaimana kalau kau tidak bisa kembali? Mata Rong Jiaxin memerah dan dia tidak bisa melanjutkan. Di tangan kiri Zhang Han, terdapat ki benda suci. Sebuah kotak daging putih seukuran telapak tangan muncul di tangan kanan Zhang Han. Banyak kabut putih yang diserap oleh yang terluka. Orang yang terluka parah menyerap lebih banyak, dan kabut putih di sekitar mereka menghilang lebih cepat. Mereka yang terluka ringan sembuh lebih lambat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kabut di ruangan itu menghilang. Mereka yang terluka di tempat kejadian segera pulih, dan energi yang diserap masih membutuhkan waktu untuk disempurnakan. Mereka tahu bahwa setelah diserap secara menyeluruh, lukanya akan sembuh. Selain itu, bekas luka di pergelangan tangan kanan semua orang pun menghilang. Kita istirahat dulu, nanti malam kita makan malam, kata Zhang Han.
Tim keamanan dan banyak korban luka kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat, siap menyerap energi benda-benda suci. Hari belum siang dan mereka masih punya cukup waktu di sore hari. Untuk sesaat, tidak banyak orang di aula itu. Zhao Feng dan anggota tim keamanan sudah berkomunikasi satu sama lain. Setelah mereka kembali untuk memulihkan diri, Zhao Feng pergi ke depan. Guru, statistik menunjukkan ada 278 Grandmaster kuat di barat saat ini, 9 di alam ilahi, dan 8 kapal pesiar. Semuanya, kecuali pria bertopi bambu dan Luo Dixi, terbunuh. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Sulit membayangkan bahwa dengan kembalinya Zhang Han, pertempuran berubah dari kekalahan menjadi kemenangan. Gerakannya selalu tak terduga. Sejujurnya, bahkan Panglima Perang Klan Chan pun tidak bisa menggunakan gerakan yang sama dengan jangkauan luas dan intensitas serangan tinggi. Chen Changqing mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan ekspresi wajahnya dingin. Saat mereka berhadapan dengan musuh, datanglah gerombolan musuh lain yang menyerang dari belakang. Namun, ia tidak menyangka jumlah mereka begitu banyak. Shen Jiangsanlah yang melangkah maju selangkah demi selangkah. Gigi serigala di tongkatnya patah. Dentang, dentang. Aku mengerti. Zhang Han melirik Shen Jiangsan, Jiu Shuang, dan kepala sekte Heavenly Elixir Sect. Sambil berbicara seperti ini, Zhang Han melambaikan tangan kanannya. Gemerincing. Lebih dari selusin benda suci yang sangat mudah menguap muncul entah dari mana. Zhang Han mengingat semuanya dan mengatakan sesuatu untuk mengungkapkan sikapnya. Semua orang di sini telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu Zhang Han, dan Zhang Han berutang budi kepada mereka. Jangan terlalu sopan, Tuan Zhang. Mereka tidak banyak bicara dan memilih benda suci tanpa ragu. Setelah beberapa saat, Shen Jiangsan pun pergi. Ketua Sekte Heavenly Elixir berbincang dengan Panglima Perang Klan Chan dan Zhang Han selama beberapa menit lalu pergi bersama anak buahnya. Mereka kehilangan banyak hal, tapi begitulah hidup. Saat banyak orang pergi satu demi satu, Zhao Feng menerima panggilan telepon dari depan gunung. Dia datang kepada Zhang Han dan berbisik, ada ratusan orang berdiri di gerbang depan gunung, semuanya dengan tanda pembunuhan di pergelangan tangan kanan mereka. Biarkan mereka menunggu. Zhang Han tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Ia melambaikan tangannya dan pergi ke lantai 3. Rong Jiaxin, Zhang Li, Zhou Fei, dan Chen Changqing mengikutinya. Oke. Mata Wang Zanpeng berbinar karena gembira. Dia tidak menyangka akan memiliki senjata suci suatu hari nanti. Panglima Perang Klan Chan, Gai Xingkong, dan lainnya pergi beristirahat. Mereka mengikuti Zhang Han ke kamar tidur untuk menemui Ziyan dan Meng Meng. Mereka tahu Meng Meng sedang tidur karena formasi tersebut, tetapi mereka tidak tahu kondisi Ziyan dan mengkhawatirkannya. Berdiri di pintu, mereka melihat Zhang Han melangkah ke samping tempat tidur. Dia melambaikan tangan menjauhi barisan kecil di depan Meng Meng. Penampilannya yang cantik perlahan-lahan menenangkan pikiran orang-orang di pintu. Zhang Han tak kuasa menahan senyum. Ia merindukan Meng Meng selama ini. Bahkan di gua tulang yang berbahaya, ia juga memiliki keyakinan untuk keluar dengan cepat. Zhang Han menepuk dahinya dan melihat keluar jendela. Saat ini, awan gelap mulai menghilang, tetapi masih menghalangi matahari. Guntur berkilat di matanya. Matahari yang hangat menyinari pantat kecil Meng Meng, yang membuat gadis kecil itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Ziyan di sampingnya dengan samar lalu duduk. Setelah dia mendapati Zhang Han duduk di tepi tempat tidur, mata Meng Meng berbinar. Wah, ayah. Zhang Han tersenyum gembira dan membantu Meng Meng ke dalam pelukannya. Meng Meng mencium pipi Zhang Han dengan keras dengan bibirnya yang lembut dan kecil mencuat ke depan. Zhang Han juga mencium wajah Meng Meng. Gadis kecil itu belum mencuci wajahnya, tapi tentu saja Zhang Han tidak peduli. Tiba-tiba bulu mata Ziyan bergetar. Zhang Han dengan jelas menangkap gerakan halus ini. Sejak kembali, Zhang Han telah mengamati Ziyan dengan indera jiwanya. Zhang Han memikirkannya sejenak lalu menunjuk Meng Meng. Set, pelan-pelan saja. Meng Meng juga mengacungkan jari kelingkingnya untuk meniru Zhang Han. Pergi bermain. Zhang Han tersenyum. Oke. Aku akan keluar untuk bersenang-senang. Meng Meng tampak bahagia dalam pelukan Zhang Han. Zhang Han membawa Meng Meng ke kamar kecil untuk mencuci muka dan menggosok giginya seperti biasa. Sekarang, tentu saja, waktunya makan siang. Zhang Han tidak menyiapkan makan siang, jadi dia pergi ke restoran bersama sekelompok besar orang termasuk Rong Jiaxin. Meng Meng selalu memegang jari Zhang Han karena takut kehilangannya lagi. Setelah makan siang, Zhang Han dan Meng Meng pergi ke belakang gunung. Panggilan Riang Dahei dan Little Hei, diiringi suara gemericik Meng Meng, sekali lagi bergema di seluruh gunung Nyeumun. Dengan hangatnya sinar matahari, segala sesuatunya tampak penuh kehidupan lagi. Aku harus pergi ke Mama. Dia belum sehat. Sambil mengatakan ini,
Meng Meng berlari ke Zhang Han. Ayah, aku tidak menyukaimu. Kenapa? Zhang Han buru-buru bertanya padanya. Baiklah, aku memaafkanmu, kata Meng Meng tanpa ragu. Zhang Han tersenyum sambil menggendong Meng Meng. Wow, putri kecilku lebih berat dari sebelumnya. Zhang Han tidak mengatakan sepatah kata pun. Bab 687 saatnya tiba. Zhang Han kembali ke istana dengan Meng Meng di pelukannya. Setelah berjalan ke kamar tidur di lantai 3, Zhang Han meletakkan Meng Meng di lantai, dan dia dengan gembira berlari ke pintu kamar tidur. Meng Meng memberi isyarat, mengangkat tangan kecilnya, memegang gagang pintu, membuka pintu, lalu diam-diam masuk. Zhang Han mengikutinya ke tempat tidur sambil tersenyum. Kamu. Ziyan memandang Zhang Han. Tiba-tiba mata Ziyan bergetar. Ia merasa sedikit sedih dan ingin menangis bahagia. Ia telah menanggung terlalu banyak kesedihan dan tekanan sepanjang hari, dan ingin melampiaskannya. Jelas saja ini bukan saat yang tepat di depan Meng Meng. Zhang Han menyeringai dan diam-diam menghela napas lega. Ziyan terbangun tanpa mendapati sesuatu yang aneh, yang menunjukkan bahwa perahu kutukan tidak membawa dampak apapun padanya. Zhang Han merasa gugup. Dia tidak tahu di mana perahu kutukan itu berada. Apakah ia melarikan diri karena takut pada ki mendalam Ziyan? Atau apakah ia sekarang berada di dalam tubuh Ziyan? Ada dua kemungkinan, tetapi kemungkinan terakhir mencapai 99% karena Ziyan memiliki tanda kecil seperti kecebong di lengannya. Ini adalah bahaya tersembunyi dan sakit kepala bagi Zhang Han. Untungnya, Ziyan segera terbangun, yang menunjukkan bahwa meskipun ada sesuatu yang tidak normal, dampaknya pada Ziyan tidak terlalu besar. Zhang Han mendesah dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku istrimu dan aku harus mengkhawatirkanmu, Ziyan cemberut dan berkata lembut. Meng Meng juga mendengus dan mengerutkan bibirnya, aku putrimu, Meng Meng. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Tidak pantas bagimu pulang selarut ini. Menghadapi serangan istri dan putrinya, Zhang Han langsung kalah dan memohon belas kasihan, ya. Tiba-tiba perut Ziyan berbunyi beberapa kali. Aku juga lapar, Papa, sahut Meng Meng meski ia baru saja selesai makan siang. Ziyan mengatakan beberapa hal yang ingin dia makan, lalu perutnya memanggil lagi. Dia terbaring di tempat tidur beberapa hari ini dan tidak bisa makan apapun. Begitu Zhang Han kembali, dia tampak berseri-seri. Terkadang suasana hati sangat penting. Zhang Han pernah membaca beberapa laporan tentang dua orang yang menderita penyakit serupa yang tak tersembuhkan. Salah satu dari mereka merasa sangat putus asa dan segera meninggal. Sementara yang lain, dalam suasana hati yang baik, pergi bertamasya. Hasilnya, ia tetap hidup untuk waktu yang lama. Karena perubahan mentalitas, kondisi Ziyan membaik dengan sangat cepat. Setelah Zhang Han datang ke dapur, dia tidak memasak seperti biasa tetapi menggunakan sihir. Wus, wus, wus. Panci dan wajan beterbangan ke sana kemari, dan menguleni adonan serta prosedur lainnya dilakukan sekaligus. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bubur labu, roti kukus dengan aroma susu, kue ubi jalar, dan masih banyak lagi semuanya muncul di ruang makan di lantai 3. Zhang Han bergegas ke kamar tidur. Ziyan sudah bangun dari tempat tidur dan sedang mencuci muka di kamar mandi. Yang mulia, makan siang cintamu sudah siap, kata Zhang Han sambil memberi isyarat. Ziyan menutup mulutnya untuk tersenyum, lalu berpura-pura tenang dan elegan, berdiri. Dan aku. Meng Meng berlari ke Zhang Han untuk mengingatkannya. Putri kecilku, makan siang cintamu juga sudah siap, kata Zhang Han sambil tersenyum. Berdiri. Meng Meng melompat ke pelukan Zhang Han. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu pergi ke ruang makan dengan gembira. Ziyan makan banyak sekali hidangan, menunjukkan nafsu makannya yang besar. Setelah makan, ia merasa sedikit lebih bertenaga. Kemudian, ia pergi ke belakang gunung untuk mendudukkan Meng Meng di halaman, dan sesekali berjalan-jalan dengan Zhang Han. Ziqiang, Su Xinyu, Rong Jiaxin, dan Zhang Li berlari ke arah mereka setelah melihat mereka. Melihat kondisi Ziyan, mereka merasa lega. Malam harinya, mereka semua makan hotpot di sebuah restoran besar, merayakan kemenangan sekaligus memberi penghormatan kepada sahabat yang telah tiada. Setelah makan malam, keluarga bertiga itu hanya berdua. Di kamar tidur di lantai 3 kastil, mereka bermain game hingga tidur pukul 10. Ditemani suara Zhang Han yang dalam dan lembut, Meng Meng pun tertidur. Ziyan mengedipkan mata indahnya dan menatap Zhang Han. Mereka pergi ke balkon, duduk berdua di kursi santai, dan berbisik-bisik. Mereka sangat santai. Setelah pukul 11, Ziyan pergi tidur. Tak lama setelah ia tertidur, Zhang Han bangkit dan terbang keluar jendela. Ia berubah menjadi bayangan samar dan dengan cepat bergerak menuju grup Meng Meng. Di sisi lain gerbang Gunung Bulan baru berdiri 6 atau 700 orang. Sebagian dari mereka berdiri,
sebagian duduk di dahan, sebagian tidur di dahan, dan banyak pula yang mendirikan tenda. Zhang Han belum datang, jadi mereka tidak berani pergi sama sekali. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi karena bekas pembunuhan di lengan mereka. Beberapa di antara mereka pemarah. Dia belum keluar. Apa kita sudah menunggunya selama ini? Ya, saya ada urusan mendesak. Apa saya harus menunggu di sini seminggu, sebulan, atau setahun? Perkelahian mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Lagi pula, beberapa orang sudah pergi lebih awal, dan salah satunya adalah temanku. Aku tidak melihat ada yang aneh pada mereka. Sudah hampir jam 12, apakah dia akan keluar? Meskipun mereka tidak puas dengan kata-kata mereka, mereka sangat jujur dan tidak ada yang pergi. Mereka terus mengawasi hingga sekelompok lebih dari 30 orang bersiap untuk pergi. Kini, banyak seniman bela diri yang tersisa tidak bisa tinggal diam. Sudah menjadi sifat manusia bahwa banyak orang tidak bersedia menjadi yang pertama menerapkan inisiatif kunci apapun. Begitu seseorang memimpin, banyak orang akan mengikutinya. Akibatnya, kepergian lebih dari 30 orang tersebut berdampak pada hampir 100 orang lainnya yang mengikuti mereka menuruni gunung. Yang lain bertekad untuk menunggu di sana. Lagi pula, di sana tidak ada nyamuk, dan mereka bisa menganggapnya sebagai tamasya. Meski begitu, kelompok itu baru saja menempuh jarak 50 atau 60 meter. Berdengung. Batu yang dilempar menimbulkan ribuan riak. Kelompok kedua kembali dengan ekspresi kaku. Pria itu tampaknya tidak mendengar pertanyaan teman-temannya. Wajahnya memucat dan tangannya yang memegang telepon bergetar. Akhirnya, telepon itu jatuh ke tanah. Dia berkata dengan suara serak, dia meninggalkan gunung. Dia akan memburu mereka yang memiliki tanda-tanda pembunuhan. Banyak orang tersentak ketakutan, sementara mereka yang bersiap pergi merasakan keringat dingin di dahi mereka. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Zhang yang kejam tampaknya hendak melaksanakan balas dendam yang mengejutkan. Darah dibalas darah. Terkejut sejenak, semua orang di tempat kejadian menelepon keluarga dan teman-teman mereka. Pada saat ini, kelompok itu merasa aman untuk tinggal di gerbang Gunung Nyumun. Setidaknya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa pergi dengan aman sampai Zhang si pengampun mengakhiri balas dendamnya. Mereka bisa pergi nanti. Mereka kembali menatap 3 karakter besar, sekolah abadi dingin, di atas gerbang batu. Sementara itu, Zhang Han dan Chen Changqing telah tiba di Shenzhen dengan pesawat pribadi. Zhang Han, yang terlalu malas naik taksi, memeriksa arah dengan matanya, lalu terbang menuju tempat itu bersama Chen Changqing. Kakak Han. Belum. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Chen Changqing tidak menyangka apa yang diterimanya bukanlah seperti yang mereka prediksi. Sebelum Chen Changqing sempat bertanya, Zhang Han menjawab, seharusnya itu sebuah terobosan, tapi aku menahannya. Mengapa ditekan? Chen Changqing tertegun, dengan trik pikiran indera spiritual dan kekuatan fundamentalmu, akan ada perubahan kualitatif setelah terobosan. Zhang Han tersenyum dan menjawab, tidak juga. Tahap Grandmaster yang kau kenal sebenarnya disebut basis bangunan, yang merupakan fondasi kultivasi dan merupakan tahap yang penting. Setelah fondasinya diletakkan, kau dapat mencapai tahap kedewasaan, yang dapat dipahami sebagai tahap alam ilahi. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Sama seperti terobosanmu sebelumnya, yang tampak sempurna, tetapi masih jauh dari sempurna. Kau seharusnya merasakannya sekarang. Ya. Chen Changqing tersenyum. Lalu ia berkata, saya merasa sekarang saya telah mencapai terobosan yang sempurna. Dantian saya telah berkembang pesat, dan trik pikiran indera spiritual saya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ah, apakah ada klasifikasi dalam dantian? Chen Changqing sedikit bingung. Bab 688 sampai ke utara. Melihat ekspresi Zhang Han, Chen Changqing menyadari bahwa mereka yang telah menyerang Gunung Naumun kemungkinan bersembunyi di depan. Mereka pikir akan aman untuk bersembunyi di pegunungan terpencil, tetapi apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan harapan saudara Han. Chen Changqing menggelengkan kepalanya dalam hati, kalian para pengecut hidup dalam persembunyian. Karena kalian bertekad untuk membuat pilihan, kalian harus membayar harganya. Mata Chen Changqing berangsur-angsur menjadi dingin. Namun jika Zhang Han mengalahkan musuh, kelompok orang di belakang akan menyebabkan banyak masalah dan bahkan mungkin berhasil. Chen Changqing tidak menganggap bahwa mereka akan menunjukkan belas kasihan pada saat penting. Karena itu, dia tidak menganggap saudara Han akan berbelas kasih juga. Gunung terpencil di depannya gelap gulita dalam bayang-bayang malam. Anggota keluarga Li ada di villa-villa ini. Bukankah kita akan dikejar oleh Zhang yang tak berbelas kasih? Kenapa si brengsek itu muncul di saat-saat terakhir? Sialan. Kita pasti akan menang dan berhasil menghancurkan sekolah abadi dingin itu asalkan kita mendaki gunung ini. Sayang sekali.
Entah kapan kita akan punya kesempatan berharga seperti itu lagi. Ledakan. Sebelum mereka selesai berbicara, sebuah ledakan dahsyat terdengar dari samping. Keluarlah dan lihatlah dengan cepat. Mereka bergerak dan berlari keluar dari villa, tetapi apa yang mereka lihat membuat wajah mereka sepucat abu. Villa di sebelah kanan mereka telah hancur berkeping-keping, dan jejak tangan sepanjang lebih dari 50 meter terlihat jelas di tanah. Itu dia. Ini dia. Saat mereka menatap langit, mereka melihat dua pria. Salah satunya adalah Kaisar King, dan yang lainnya adalah Zhang Hanyang, orang terakhir yang ingin mereka lihat. Tepat saat mereka hendak melarikan diri, sebuah telapak tangan besar berwarna terang jatuh. Ledakan. Mereka yang berlari keluar, demikian pula orang-orang yang ada di dalam villa, semuanya tewas. Ledakan, ledakan, ledakan. Rumah mewah di puncak gunung itu tidak ada lagi setelah semenit, yang tersisa hanyalah puing-puing yang berserakan. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Zhang Han melihat ke arah kanan depan, dan mendapati sekelompok orang lain tak jauh darinya. Saudara Han, kemampuan berburumu memang luar biasa. Chen Changqing sedikit tercengang karena dia tidak menyangka saudara Han akan mengunci musuh dengan cara yang begitu langsung. Wus, wus, wus. Hanya 10 menit setelah mereka berdua pergi, 50 hingga 60 sosok dengan cepat mencapai puncak gunung. Melihat kekacauan besar itu, mereka semua tercengang. Bukankah ini rumah Wang Kai? Bagaimana bisa hancur? Hubungi dia dan tanyakan, kata pria parubaya berwajah tirus itu dengan suara berat. Berafiliasi dengan Badan Keamanan Nasional dan dipimpin oleh seorang pelindung, mereka dikirim untuk menilai situasi dengan cepat setelah departemen terkait merasakan kekacauan yang kuat. Mereka tidak menduga situasinya akan seserius itu. Tak lama kemudian, telepon tersambung. Setelah berbicara sebentar, orang yang menelepon menjawab, "Pelindung Hu, saya mendapat kabar bahwa Wang Kai telah meminta seseorang untuk menjamu keluarga Li dari Hong Kong di sini." Keluarga Li. Mata pelindung itu menyipit. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengajukan beberapa pertanyaan setelah berhasil tersambung. Pria itu terhuyung dan hampir terjatuh. "Ada apa, pelindung?" Itu Zhang si pengampun dari Hong Kong." Pelindung Hu memasang wajah serius. Zhang si pengampun benar-benar menemukan rumah besar itu kurang dari sehari setelah anggota keluarga Li kembali dari Gunung Bulan Baru. Ya Tuhan! Bahkan Wang Kai masih menunggu kabar. Ia ingin sekali mencari tahu siapa yang menghancurkan istananya dan meminta ganti rugi kepadanya. Meskipun demikian, setelah mengetahui bahwa Zhang Hanyanglah yang membuat masalah, dia tidak berani mengungkapkan keluhannya. Keluarga He pasti hancur. Saya pikir Zhang yang tanpa ampun akan membalas dendam terhadap pasukan itu satu persatu, yang mungkin akan menderita kerugian besar. Kamu belum sampai pada intinya. Cara dia menemukan orang-orang ini yang paling penting. Apakah itu tanda yang membawanya ke sana? Melacak mereka dari jarak ribuan mil. Jangan ngomong sembarangan. Ayo kita lihat. Mengikuti perintah pelindung Hu, hanya beberapa orang di antara mereka yang tersisa untuk meninjau lokasi, sedangkan sisanya menuju ke tempat arus bawah melonjak. Namun, gelombang kejut yang dahsyat itu hanya berlangsung selama setengah menit sebelum berangsur-angsur mereda. Keluarga He mungkin mengalami kerugian besar. Mereka semakin mempercepat lajunya dan akhirnya mencapai sebuah bukit kecil setelah 20 menit. Mereka melihat lubang sedalam lebih dari 20 meter di ngarai itu, dan di tepi lubang itu, ada panggangan barbeque yang rusak. Zhang Han dan Chen Changqing telah menaiki pesawat dan menuju kota Jiang saat ini. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat pribadi ini mendarat di bandara kota Jiang. Mereka berdua bersembunyi di bandara, lalu dengan cepat terbang ke udara, menuju pinggiran selatan. Sekte Sanyu terletak di pegunungan Spirit Jade. Si Feng Hou sedang berkultivasi di wilayah yang diberkati di perbukitan belakang. Lebih dari selusin murid sekolah angin salju, yang telah pergi ke Hong Kong, berkumpul bersama di rumah besar di dekatnya. Kudengar tanda, milik, muncul di dahi Feng Hou sebulan sekali karena dia berutang sesuatu pada Zhang Hanyang, mungkin batu kristal. Nah, tanda, bunuh, di pergelangan tangan kita mungkin sama dengan milik Feng Hou, yang akan hilang dalam sehari, kan? Kurasa begitu. Aku tidak menyangka Zhang Hanyang akan muncul di menit-menit terakhir dan dia akan menguasai mantra dengan baik. Jika dia dipromosikan, dia akan menjadi ancaman bagi kita. Aku akan melaporkan detailnya kepada sekte kita setelah gerbang dunia kecil terbuka, mencoba membunuh sebanyak mungkin anggota kelompok Zhang Hanyang. Yang terpenting adalah kita harus mengambil 2 benda suci itu. Benar sekali. Saya rasa banyak tetua di sekte ini bersedia mengambil tindakan. Tepat saat diskusi sedang berlangsung, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, benarkah? Orang-orang ini menatap langit pada saat yang sama, hanya untuk melihat bahwa Kaisar King dan Zhang Hanyang melayang di udara dan menatap mereka dengan dingin. Sekitar selusin orang semuanya terkejut. Dengan cara apa kamu ingin mati? Zhang Han bertanya dengan datar.
Orang-orang ini merasa agak terkejut dan marah, tetapi justru mereka diliputi rasa takut. Bagaimana mereka bisa menghadapi dua talenta paling hebat dari bangsa Hua sendirian? Aku telah bertemu banyak sekte yang jauh lebih kuat daripada sekolah angin salju, kata Zhang Han sambil berpose untuk bertindak. Mereka mengira Zhang Han sedang membual atau berbicara sambil marah. Ledakan. Berdengung. Si Feng Hou secara signifikan melirik Zhang Han. Little Rock Si Feng Hou, yang terkenal di dunia maya, benar-benar melarikan diri tanpa melawan lawannya. Bahkan kepala sekte Sanyu yang datang kemudian pun sedikit bingung. Kemudian dia melirik Zhang Han dan berkata perlahan, Zhang Hanyang, Kaisar King, kalian berdua sangat kuat dan juga dianggap sebagai talenta terkenal. Tapi sebaiknya kalian bersikap baik. Aku akan melindungi orang-orang ini. Jika kalian ingin bertarung dengan mereka, sebaiknya kalian memilih medan perang lain. Zhang Han melirik Chen Changqing. Keduanya bertindak tanpa ragu-ragu, seolah-olah mereka benar-benar mengungsi. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kau tak boleh bertindak lancang di sekte Sanyu kami. Pemimpin sekte itu bergumam dalam hati, rasa bangga membuncah di benaknya. Betapapun kuatnya Zhang Si tanpa ampun dan Kaisar King, mereka harus mundur saat menghadapi sekte tersebut. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhang Han dan Chen Changqing bergerak dan pergi dengan cepat. Orang-orang dari sekolah angin salju, pemimpin sekte, dan para pengikut yang bergegas datang semuanya kebingungan. Gerakan apa ini? Chen Changqing tak dapat menahan diri untuk bertanya saat merasakan aliran udara di belakangnya. Itu adalah formasi penghancur dengan benda suci sebagai simpulnya, Zhang Han menjelaskan. Zhang Han tidak peduli bagaimana dia mengerti. Apakah kita akan menemukan Yun Fan dan teman-temannya selanjutnya? Chen Changqing melihat ke utara. Yun Fan dan anak buahnya mendapat berita itu sebelumnya dan kembali ke pinggiran selatan kota Dong. Berdasarkan perintah ini, Chen Changqing tahu bahwa dia akan pergi ke kota Dong, lalu ke Sihang, dan akhirnya ke sekte ramuan surgawi bersama Zhang Han. Jika mereka bergerak cepat, mereka semua akan terbunuh dalam semalam. Faktanya, yang paling mengejutkan Chen Changqing adalah sekelompok orang dari sekte ramuan surgawi, yang menjadi gila, dan dia mengetahui mengapa mereka menyerang Gunung Bulan Baru pada saat itu daripada berfokus pada pemurnian pil. Saudara Han, kau telah melakukan hal yang benar. Semua bajingan itu harus dibunuh. Mereka berdua naik pesawat lagi. Chen Changqing merenung dalam diam sambil memandangi pemandangan di luar jendela. Dia mengira bahwa Zhang Han, pria yang tegas, lebih cocok hidup di dunia seni bela diri daripada dirinya. Saudara Han masih tangguh. Chen Changqing menghela napas penuh emosi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di kota Dong dan datang ke tempat persembunyian Yun Fan. Ledakan. Mendengar perkataannya, Chen Changqing mengambil tindakan, hanya menamparnya. Beberapa pondok beratap jerami di tepi danau di kaki gunung hancur oleh tamparan ini. Belasan orang di dalam merasa marah, tetapi mereka terkejut ketika mereka keluar. Zhang Hanyang, Kaisar King. Yun Fan mengerutkan kening dan sedikit waspada. Setelah melambaikan tangan memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya, mereka perlahan mundur beberapa meter. Apa yang ingin kau lakukan dengan datang ke sini? Apa kau akan balas dendam? Atau kau pikir aku akan mengikutimu? Kaisar King, Zhang Hanyang, dengarkan aku. Setelah mereka bertukar 10 jurus, Yun Fan menghilang, hanya menyisakan gumpalan darah yang berceceran di langit. Kemudian, Chen Changqing memusatkan pandangannya pada belasan orang di belakangnya. Selamatkan hidupku. Kalau saja ada obat penyesalan di dunia, banyak orang akan membelinya malam ini. Tiba-tiba, badai muncul, menyapu dan bertiup ke segala arah. Mereka yang mendengar berita itu semua tercengang, apa katamu? Apakah Zhang yang kejam kembali? Bukankah dia sudah mati? Ya Tuhan, benarkah ini? Hampir 300 Grandmaster dan 9 ahli di alam ilahi bertarung melawan Kaisar King dan pasukannya di pagi hari. Di saat yang paling kritis, Zhang yang kejamlah yang membalikkan keadaan sendirian dan menghabisi lawan. Hanya pria bertopi bambu dan Luo Dixi yang lolos. Bagaimana mungkin orang biasa melakukan hal seperti itu? Bukan hanya mereka, tetapi juga pasukan lain yang melancarkan serangan ke Gunung Bulan Baru. Sekarang, 5 pasukan sedang menanggung amarah Zhang Si Pengampun dan Kaisar King. Jika rumor itu benar, Sekte Kabut Mistis dan Sekte Ramuan Surgawi juga terlibat. Kedua kekuatan ini berskala besar, jadi aku tidak tahu apakah Kaisar King dan Zhang Si Pengampun dapat menekan mereka. Zhang Hanyang, pria kejam di generasinya, terlalu mengerikan. Akankah seluruh dunia seni bela diri dikuasai oleh Zhang yang kejam setelah malam ini? Mungkin benar. Sejak Kaisar King memanggilnya Saudara Han, Zhang Hanyang telah mendominasi suatu era dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, banyak orang mulai bergerak. Sebagai sekte teratas Sihang, Sekte Kabut Mistik tentu saja menerima berita tersebut.
Akankah Zhang yang kejam dan Kaisar Qing datang ke sini? Xiang Qitian langsung tidak bisa duduk diam. Hanya dalam waktu 5 menit, para tetua, pelindung, dan senior lainnya dari Sekte Kabut Mistik berkumpul bersama. Ini adalah masalah yang mereka anggap sangat sulit untuk diatasi. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu tetua mendesah, mengapa kita tidak pergi ke Sekte Ramuan Surgawi? Xiang Qitian mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan bendera formasi dengan tangan kanannya. Formasi tanah batu, aktifkan. Ratusan seniman bela diri yang melihat dari kejauhan semuanya terkejut. Aku penasaran apakah formasi pelindung gunung yang dibanggakan oleh Sekte Kabut Mistis ini dapat menghentikan Kaisar Qing dan Zhang Hanyang setelah diaktifkan. Xiang Qitian dan teman-temannya juga memikirkan masalah ini. Xiang Qitian berjalan bolak-balik dan akhirnya berkata dengan tegas setelah berputar 3 kali, formasi tanah batu mampu menahan mereka setidaknya selama 5 jam. Jika mereka benar-benar datang ke sini, kita akan bergegas ke Sekte Ramuan Surgawi setelah fajar. Xiang Qitian berada dalam kebingungan. Bab 689 Malam Pendarahan. Bagaimana mungkin area pelindung gunung terbuka dalam sekejap mata? Maksudnya, sulit bagi mereka yang berada di bawah alam bumi untuk menghancurkan formasi itu, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Banyak penonton di sekitar tercengang saat mendengar keraguan itu. Apa itu alam bumi? Apakah itu satu tingkat di atas alam ilahi? Dia adalah pria yang relatif kuat, yang berada di tahap akhir Grandmaster. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin ia bisa merasakan kekuatan luar biasa dan kekuatan mengerikan Zhang Han dan Kaisar Qing. Sekarang setelah formasi pelindung gunung hancur, akankah Zhang Hanyang dan Kaisar Qing menghancurkan tempat ini? Karena orang-orang ini relatif jauh, mereka mau tidak mau harus bergerak maju. Ketika mereka menyadari apa yang terjadi di saat berikutnya, mereka semua tercengang. Beraninya kau mengubah formasi langit bumi secara diam-diam dengan susunan yang begitu kecil. Zhang Han menggelengkan kepalanya sedikit. Nada suaranya bernada ironi. Ketidaktahuan bukanlah hal yang buruk, karena ia juga pernah bodoh sebelumnya. Namun, Xiang Qitian sebenarnya merasa tahu banyak. Mempelajari formasi membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Jika seseorang ingin menguasainya sendiri, setidaknya ia harus menguasai citra 10.000 formasi dengan baik, belum lagi ia memanipulasi formasi langit bumi. Kesalahan atau penyimpangan sekecil apapun dapat mengakibatkan divergensi yang besar. Formasi langit bumi berkualitas tinggi tidak dapat diubah sesuka hati. Kenapa tidak bisa diubah? Jelas-jelas semakin kuat, geram Xiang Qitian tanpa sadar. Formasi batu tanah, yang terdiri dari ribuan permata dan disesuaikan dengan medan, hanya memiliki kemampuan bertahan. Xiang Qitian membutuhkan waktu 5 tahun untuk memperkuatnya dengan menggunakan formasi sihir dan bayangan sihir pembunuh. Ia bangga akan inovasinya dan ingin melihat seberapa sulit situasi saat Zhang Hanyang dan rekan-rekannya menghadapi formasi tanah batu nanti. Namun dia tidak pernah menduga formasinya akan hancur sebelum anak buahnya menyadari kedatangannya. Gemerincing. Batu formasi variabel yang tak terhitung jumlahnya mengubah formasi dasar batu. 7 dari 10 formasi tersebut dibawa dengan properti pertahanan, 1/10-nya terdiri dari formasi magis, sedangkan sisanya dibentuk oleh susunan pembunuh. Tiba-tiba, dia mendapati bahwa barisan pembunuh itu menempati 30%, 40%, 50%, 90% dari keseluruhan. Formasi magis perlahan-lahan menghilang, dan formasi pertahanan perlahan berubah menjadi blokade. Pada akhirnya, 10% formasi memiliki sifat defensif, sedangkan 90% sisanya berubah menjadi bagian pembunuh. Formasi langit bumi, yang menghabiskan seluruh nyawa Xiang Qitian untuk membangunnya, mulai menyerang mereka pada saat ini. Setelah Zhang Han menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi bersama Chen Changqing. Xiang Qitian menggigil tak henti-hentinya. Menatap aura pembunuh yang menyebar, tubuhnya berubah menjadi putih pucat. Suaranya bergema di seluruh sekte. Di bawah tatapan banyak orang di luar, kabut yang dibawakan oleh Sekte Kabut Mistis muncul kembali. Jeritan yang sesekali terdengar dari dalam mengejutkan mereka. Apakah formasi langit dan bumi melancarkan serangan terhadap Sekte Kabut Mistis? Tidakkah kau lihat bahwa Zhang Han lah yang mengubah formasi langit dan bumi di sini? Namun, tempat ini justru berubah menjadi danau yang dikelilingi pegunungan setelah kabut menghilang. Sekte Kabut Mistis pun tak ada lagi. Mereka telah menghancurkan kekuatan lain. Sang guru besar tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Perkataannya membuat sekelompok orang yang hadir tercengang. Bukankah itu berarti Sekte Ramuan Surgawi adalah yang berikutnya yang akan dihancurkan? Dengan demikian, setelah bersama-sama menghancurkan banyak pasukan, Zhang Hanyang dan Kaisar Qing menuju Sekte Ramuan Surgawi. Sekte Ramuan Surgawi sedang ramai pada malam ini. Apa katamu? Kepala sekte itu mengerutkan kening dan berkata, apakah Zhang Hanyang dan Kaisar Qing sedang dalam perjalanan? Baik, ketua sekte.
Tetua pertama yang berkeringat deras, mengabaikannya seolah tak merasakan keringatnya. Ia menatap ketua sekte dengan cemas dan berkata dengan getir, keluarga Li, keluarga He, dan sekte Sanyu tempat sekolah angin salju berada, semuanya telah hancur. Hanya Little Rock Si Feng Hou yang lolos berkat kecepatannya yang luar biasa. Selain itu, sekte kabut mistis juga telah lenyap dari dunia. Sekarang, yang tersisa hanyalah sekte ramuan surgawi kita, jadi mereka harus datang. Penatua pertama, kau hanya meningkatkan moral orang lain dan mempermalukan dirimu sendiri. Balas penatua kedua, banyak orang akan datang membantu kita asalkan kita memberikan sejumlah sumber daya sebagai penghargaan. Benar. Pemimpin sekte eliksir surgawi yang bagaikan dewa abadi itu mengangguk dan tidak panik. Ia merenung beberapa detik sebelum melanjutkan, mereka punya pendukung, begitu pula kita. Karena aku pernah berkultivasi di ladang pil suci di dunia kunsu, siapa yang berani menyerang kita? Perkataannya menenangkan orang lain. Pemimpin sekte dengan tenang menatap lebih dari 20 petinggi sekte di bawahnya. Pada titik ini, bahkan tetua pertama pun menjadi tenang, yang memuaskan pemimpin sekte. Ia mengangguk dan berkata, jangan panik. Sekte ramuan surgawi akan tetap eksis untuk waktu yang lama selama kita melindunginya. Meskipun Zhang Hanyang dan Kaisar Qing tangguh saat ini, mereka akan menjadi setetes air di lautan ketika gerbang dunia kecil terbuka dan sekelompok orang berbakat sejati muncul. Hahaha. Menyadari para murid sekte sedang bersemangat, pemimpin sekte berdiri dan melambaikan tangannya, istirahatlah di sini. Saya harus menelepon beberapa kali. Terkadang, moral sangatlah penting. Setidaknya, para petinggi sekte, termasuk para tetua dan pelindung, semua menatap punggung master sekte dengan penuh keyakinan. Mereka menduga bahwa pemimpin sekte mereka akan mencari bantuan, dan beberapa tokoh kuat di tahap alam ilahi akan menawarkan bantuan mereka dalam waktu singkat. Mereka membayangkan Zhang Han dan Kaisar Qing akan kebingungan saat mereka tiba di sini nanti. Mereka kemudian bergegas memberi hormat kepada para penguasa berkuasa di tempat kejadian dan meminta maaf kepada sekte ramuan surgawi tanpa menonjolkan diri. Sekte ramuan surgawi memang memiliki jaringan kontak yang luas. Kadangkala, kesenjangan antara imajinasi dan kenyataan begitu lebar, sampai pada titik yang bahkan dapat digambarkan sebagai perbedaan yang keterlaluan. Pemimpin sekte berjalan ke ruangan di belakangnya dengan tatapan tenang. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, ia melambaikan tangannya untuk membentuk penghalang. Kemudian ia mondar-mandir di ruangan itu dengan mata berkilat cemas. His! Siapa yang bisa menghentikan Zhang Hanyang dan Kaisar Qing secara bersamaan? Setelah beberapa saat, pemimpin sekte mendesah dengan ekspresi beku dan mengeluarkan telepon genggamnya untuk menghubungi sebuah nomor. Dia menunjukkan kartu tawarnya dan yakin bahwa tidak seorang pun akan menolak pelet obat, termasuk Ye Tianlang, Kepala Badan Keamanan Nasional. Tapi, mengapa teleponnya masih senyap? Baru 5 detik kemudian suara Ye Tianlang terdengar. Berbunyi. Dia menelepon orang lain, Saudara Liao, saya dalam masalah di sini. Kakak Ma, pil obat yang kamu sebutkan terakhir kali sudah siap sekarang, tapi aku mendapat masalah. Bang! Hahaha, kau mau kami mati bersamamu. Jangan mengejekku. Aku akan melawan Zhang Hanyang, tapi bukan untukmu. Nikmati saja rasa takutnya, sampai jumpa. Pemimpin sekte merusakkan teleponnya dalam sekejap. Pemimpin sekte berjalan bola-balik sekali lagi. 3 menit kemudian, matanya menyipit. Saat dia berjalan keluar dari ruang belakang, dia tampak tenang dan percaya diri. Dia berjalan perlahan ke aula. Sambil menatap murid-murid sektenya, ia berkata dengan suara rendah, aku sudah menghubungi guru-guru lain. Hari ini, Zhang Hanyang tidak akan kembali hidup-hidup selama dia naik gunung. Sekte ramuan surgawi kita harus bertahan selamanya. 2 talenta tidak ada apa-apanya bagiku. Pada saat ini, pemimpin sekte tersenyum tak berdaya dan mendesah. Tapi kali ini kita harus membayar mahal, dan saya khawatir pelet obat yang disuling sekitar setahun terakhir akan habis terjual. Lagi pula, lelang tahun ini akan dibatalkan. Itu benar. Itu benar. Para ahli pasti ada harganya, kata tetua pertama. Ya. Pemimpin sekte mengangguk pelan dan berkata, kalian bisa istirahat. Mereka akan segera tiba, jadi aku harus pergi ke toko pil untuk mempersiapkan diri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, pemimpin sekte melangkah dengan langkah lebar menuju ruang penyimpanan pil, membawa semua pil obat, dan kembali ke aula utama. Ia menyelinap keluar melalui pintu belakang, mengambil 3 benda suci, dan berbagai harta karun tingkat surga di kebun obat. Kemudian, ia dengan cepat menyelinap ke dalam hutan di bukit belakang. Setelah memasuki hutan, dia perlahan menoleh, seseorang harus melampiaskan amarahnya. Jelasnya, ia bermaksud membuat pengorbanan kecil untuk melindungi kepentingan utama. Saat dia melambaikan tangan kanannya, lapisan riak muncul di sekujur tubuhnya, mencoba menghalangi tanda di pergelangan tangan kanannya. Ledakan. Namun baru 5 kilometer ia berjalan,
datanglah gelombang dahsyat dari Gunung Tiandan di belakangnya. Bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat itu? Ekspresi pemimpin sekte menegang. Jika bukan karena tekadnya, ia pasti sudah terbunuh. Namun tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari depan, "Kemana kau pergi?" Tenggorokan pemimpin sekte itu seperti tercekik dalam sekejap. Zhang Hanyang. Semenit kemudian, ketika dia menemukan Chen Changqing, dia sudah berhenti bertarung. Saat melihat Zhang Han, ia berdiri dan berkata, "Hei, kau juga cukup cepat." Zhang Han terkekeh dan berkata, "Ayo pergi. Tugas hari ini sudah selesai." Perkataannya membuat Zhang Han tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Bersiaplah untuk menghemat tenaga dan menyimpan energi." "Haha, baiklah." Chen Changqing melihat jam dan berkata, "Sudah hampir jam 4, jadi kita harus mempercepatnya. Sudah waktunya kamu memasak untuk kakak ipar." Chen Changqing mengerahkan seluruh 8 naga iblis kekeringan untuk berakselerasi, berlari berdampingan dengan Zhang Han. Ketika mereka tiba di bandara, mereka melihat Kapten Detasemen Naga Biru dengan ekspresi tenang berdiri di depan pesawat mereka. Azure Dragon berjalan ke arah mereka berdua dan menatap Zhang Han setelah memperkenalkan dirinya. "Jalan ini aslinya dibuat oleh manusia," jawab Zhang Han. Zhang Han meliriknya sambil tersenyum dan kemudian naik pesawat bersama Chen Changqing. 5 menit kemudian, pesawat lepas landas perlahan dan melayang ke udara. Meskipun mereka belum bertanya kepada Zhang Han tentang hal itu, mereka semua penasaran. Bahkan dia tidak memahaminya secara rinci. Kata-katanya hanya omong kosong. Meng Meng, sebagai putrinya dan Ziyan, memang berbakat. Ini memang benar, tapi masih terlalu dini. Aku sudah bilang pada kakak iparmu untuk mengajari Meng Meng berlatih dan bercocok tanam bela diri nanti kalau sudah besar nanti, kata Zhang Han sambil tersenyum. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa orang-orang itu dibandingkan dengan putriku? Zhang Han merasa agak tidak nyaman. Tentu saja kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajarinya. Aku sudah merencanakan apa yang akan dipelajari putriku. Semuanya di luar imajinasi, jadi kamu tidak akan bisa mengerti. Saudara Han, tolong jangan meremehkanku terus-menerus, ya. Ngomong-ngomong, aku Kaisar King, seorang guru yang terkenal. Saat mereka berbicara, keduanya terus tersenyum. Bab 690 menuju ke barat. Chen Changqing berpikir sejenak dan menggigil tanpa alasan, merasa bahwa dia akan dipukuli jika dia berbagi pikirannya dengan Zhang Han. Lupakan saja. Aku tidak yakin bisa punya anak laki-laki. Bagaimana kalau aku punya anak perempuan? Pesawat mewah mereka lepas landas saat fajar dan mengudara. Mereka bisa melihat matahari terbit di timur dan terkadang melihat awan-awan yang indah. Sayangnya, tanpa Ziyan dan Zhou Fei, mereka tidak bersenang-senang. Sekitar pukul 6.30, pesawat mendarat perlahan di bandara di belakang Meng Meng Group. Zhao Feng sudah berdiri di depan sebuah Rolls-Royce Phantom, memandangi pesawat itu dengan penuh semangat. Ada juga sejumlah besar anggota kelompok keamanan di belakangnya, yang semuanya sama bersemangatnya dengan Zhao Feng, karena mereka sudah tahu bahwa bos dan Kaisar King telah melakukan banyak perbuatan yang mengguncang bumi. Siapapun yang mendengar bahwa mereka berdua menghancurkan 7 kekuatan dalam semalam akan menjadi takut. Mereka membayangkan berita itu akan menggemparkan seluruh dunia bela diri dalam sehari. Saudara King, Zhang Han hanya menghabiskan waktu belasan menit untuk datang ke istana, dan dia kembali sebelum pukul 7. Ziyan dan Meng Meng masih tidur, tetapi Ziyan baru saja terlelap ringan, berbeda dengan saat Zhang Han tidur bersamanya. Saat Zhang Han membuka pintu dengan lembut, Ziyan perlahan membuka matanya setelah bulu matanya bergetar beberapa kali. Namun, setelah memastikan bahwa itu adalah Zhang Han, Ziyan kembali memasang ekspresi malas, linglung, dan lembut. Berbaring di tempat tidur, Ziyan mengulurkan tangannya ke Zhang Han. Ziyan terdiam sejenak seolah sedang berpikir, lalu menepuk-nepuk tempat tidur dan berkata, "Aku ingin kau menggendongku sampai tertidur, lalu kita bisa pergi ke restoran untuk makan setelah bangun." Zhang Han menyentuh pipi kiri Ziyan sambil tersenyum, lalu melepas mantelnya dan pergi tidur dengan celana pendek boxer. Ziyan mendengus menawan, dengan kaki dan lengannya yang panjang dan ramping bersandar di tubuh Zhang Han. Lalu Ziyan benar-benar tertidur lagi. Zhang Han menggendong Ziyan dan melirik Meng Meng yang sedang tidur nyenyak di ranjang kecil. Saat ini, ia merasa cukup nyaman, jadi ia perlahan menutup matanya untuk beristirahat. Mereka baru bangun sekitar pukul 8. Meng Menglah yang bangun lebih dulu. Gadis kecil itu membuka matanya dan melihat ke kanan. Melihat papa masih di sana, ia merasa lega dan berkata dengan mulut cemberut, "Papa." Ketika gadis kecil itu membuka matanya, Zhang Han sudah bangun dengan lembut. Ziyan tidur nyenyak, tetapi dia perlahan membuka mata indahnya saat merasakan Zhang Han bergerak dan mendengar suara putri kecil itu. "Apakah Meng Meng sudah bangun?" Ziyan duduk.
Setiap kali dia bangun, suaranya akan menjadi sangat lembut dan agak malu-malu, yang dapat mendorong Zhang Han untuk melakukan hal-hal yang lebih intim dengannya. Namun, putri kesayangannya terkadang mengganggu mereka. Zhang Han tampaknya lupa bahwa Meng Meng lah yang membantu mereka meresmikan hubungan mereka lebih cepat saat itu. Meng Meng berdiri di tempat tidur kecil dan mengulurkan tangan kecilnya ke papanya. Sekitar pukul 8.30, mereka bertiga telah berpakaian rapi dengan pakaian kasual layaknya orang tua dan anak. Saat mereka turun ke restoran, banyak orang menyambut mereka dengan senyuman. "Kakek Gai, kami mengenakan pakaian kekasih," jawab Meng Meng sopan. "Hah?" Meng Meng cemberut, melihat ke bawah ke pakaiannya, dan berkata, "Bukankah kita mengenakan pakaian sepasang kekasih?" Ya. Zhang Han berusaha keras untuk bersikap bodoh. Ziyan mengatupkan bibir merahnya dan melirik Zhang Han dengan mata indahnya yang bersinar. Segalanya terdiam, karena dia telah mengungkapkan segalanya lewat matanya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan santai menuju bukit belakang. Zhang Han membawa Ziyan dan Meng Meng ke restoran. Meng Meng melompat-lompat sepanjang jalan. Hari ini, ia meminta Ziyan untuk mengikat rambutnya menjadi 2 kepang, yang membuat wajahnya yang halus terlihat lebih manis. Setelah seorang pelayan restoran membuka gerbang, Meng Meng berteriak kegirangan dan memimpin ke tempat duduk yang biasa mereka duduki. Banyak orang, termasuk Patriark Luo, Luo San, Patriark Chu, dan Liu Qingfeng, semuanya duduk dan mengobrol satu sama lain. Meskipun orang-orang ini jumlahnya banyak, mereka semua berbicara dengan suara yang sangat lembut dan tidak membuat keributan. Bahkan, mereka yang sombong dan bersuara lantang pun tak bisa melewati gerbang ini. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh besar dunia bisnis dan tampak sedang menghadiri rapat bisnis, padahal mereka hanya mengobrol santai. Namun, orang-orang dapat melihat pemandangan seperti itu setiap hari di restoran-restoran di Gunung Nyumun. Kalau dulu, Meng Meng pasti bersembunyi di balik Ziyan di hadapan banyak orang, dengan penampilan malu-malu dan lemah lembut. Nah, gadis kecil itu sangat murah hati dan tidak takut pada orang asing. Zhang Han selalu menerapkan prinsip pendidikan bahwa Meng Meng tidak perlu khawatir dengan gangguan apapun, tetapi menjadi dirinya sendiri tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Melakukan apapun yang diinginkannya akan membantunya menghabiskan masa kecilnya dengan bahagia. Ketika Patriark Luo dan rekan-rekannya melihat Zhang Han, mereka mengangguk sambil tersenyum atau mengangkat gelas berisi anggur merah. Mereka sudah tahu apa yang terjadi malam sebelumnya, yang tampaknya mengejutkan mereka. Di bawah tatapan mereka, mereka bertiga dengan pakaian orang tua anak datang ke meja makan di dalam dan mulai menikmati sarapan bergizi. Pada saat ini, sensasi hebat tengah terjadi di dunia seni bela diri. Zhang Hanyang sangat brutal sehingga dia menghancurkan ketujuh kekuatan itu. Apakah Zhang Hanyang telah menembus tahap alam ilahi? Di luar gunung depan Gunung Bulan Baru, terdapat banyak sekali kereta dan kereta kuda. Karena hampir semua seniman bela diri memiliki pasukan sendiri, sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan 1 atau 2 kendaraan rekreasi. Ketika orang-orang yang mendirikan tenda menyadari apa yang terjadi, mereka memanggil beberapa mobil rekreasi. Akibatnya, tempat itu tampak seperti tempat berkumpulnya mobil-mobil rekreasi, yang mengelilingi gerbang Gunung Bulan Baru. Sekitar pukul 9, sebuah suara terdengar entah dari mana. "Tidak mungkin bagi kita untuk bubar," desir. "Bukankah itu suara Zhang Si tanpa ampun barusan?" Dahei dan Little Hei melompat-lompat, bermain dengan Meng Meng dan bersenang-senang. Baru pada pukul 3 Zhang Han memberitahu Ziyan bahwa dia akan pergi ke dunia barat. Ia akan naik pesawat pada malam hari dan kembali pada siang hari keesokan harinya. Namun, masalah lain muncul. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa mengantar Meng Meng ke sekolah keesokan paginya? Ahem, Meng Meng. Zhang Han melambaikan tangannya dan berteriak. Gadis kecil itu tertegun dan matanya yang jernih tampak membeku. Melihat ekspresinya, Ziyan tahu apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Tidak. Meng Meng menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan tegas, "Ibu saya sakit, jadi saya harus merawatnya di rumah." Zhang Han tersenyum, hampir tertawa terbahak-bahak. Dia menahan tawanya dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke sekolah besok?" Zhang Han sedikit ragu dan berkata, "Ibumu akan mengantarmu ke sekolah besok, karena aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan akan kembali pada siang hari." Meskipun gadis kecil itu enggan menerima kenyataan, dia akhirnya mengangguk. Namun, hanya 2 dari mereka yang kembali hidup-hidup. Berita ini membuat takut para seniman bela diri di dunia seni bela diri barat. Mengapa seniman bela diri timur begitu kuat? Dibandingkan dengan para seniman bela diri di seluruh dunia seni bela diri, jumlah orang yang dikirim relatif kecil. Hanya beberapa pasukan yang terlibat karena banyak sekte telah menderita kerugian besar kali ini.
Lambat laun, setelah mereka mengetahui bahwa Zhang Hanyang dan Kaisar Qing telah menghancurkan 7 kekuatan kelompok mereka tadi malam, Luo Dixi dan pria bertopi bambu menjadi cemas. Berkat duplikasinya, pria bertopi bambu lebih tenang daripada Luo Dixi. Namun, masing-masing dari mereka sangat berharga. Jika ada pria lain yang bersaing dengannya, ia tidak akan takut. Zhang yang kejam. Si lelaki bertopi bambu terdiam sejenak, lalu melihat tanda di pergelangan tangan kanannya. Sebaiknya aku mencari Luo Dixi untuk menghindari risiko apapun karena dia punya keterampilan seperti itu. Di sana sudah larut malam. Pria bertopi bambu bergerak menuju wilayah barat Inggris. Ia tidak berani bertaruh apakah Zhang Hanyang punya cara untuk membunuhnya karena kemampuan melacaknya saja sudah membuatnya takut. Selain itu, serangan Zhang Hanyang yang luar biasa dan gerakannya yang mengerikan juga mengejutkannya. Ia pikir akan jauh lebih aman jika ia bersama Luo Dixi, lagi pula ia kenal pangeran dari klan Han. Masalah seperti itu harus segera diselesaikan, maka si pria bertopi bambu bergegas menuju kediaman Luo Dixi saat mendengar berita itu. Ketika dia sampai di tempat tujuan, dia mendapati Luo Dixi berdiri di atas sebuah bangunan di istana dan menatapnya. Aku sudah lama menunggumu. Aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus menghadapi mereka sendirian, kata pria bertopi bambu dengan jujur. Kamu mengambil langkah ke arah yang benar, Luo Dixi tersenyum. Pria bertopi bambu melemparkan batu seukuran telapak tangan kepadanya. Ini bukan hanya hadiah karena mengikuti Luo Dixi ke klan Han, tetapi juga harga yang harus dibayar oleh pria bertopi bambu. Karena Luo Dixi telah menantikannya sejak lama, itu sungguh merupakan benda yang luar biasa. Dengan lambaian tangan Luo Dixi, keduanya naik ke udara dan terbang ke selatan dengan kecepatan tinggi. Di tengah hutan, berdiri 5 kastil kuno yang lusuh. Dikelilingi pagar besi, rumah itu sangat luas dengan gerbang besi yang besar. Meskipun tanah di luarnya beralaskan daun-daun berguguran, bagian dalamnya sangat rapi. Kebanyakan vampir tampak seperti pria sejati ketika mereka tidak memperlihatkan taringnya meskipun mereka hidup dengan meminum darah. Wus, wus, wus. Begitu mereka berdua mendekati istana, 3 sosok dengan cepat turun dari udara, menghalangi di depan mereka. Mereka semua tinggi dan tampan, mengenakan setelan rapi. Halo, Tuan Luo Dixi. Karena pemeran utama pria itu mengenali Luo Dixi, ia pun mendahuluinya untuk menyapa. Baiklah, silakan masuk. Gley tersenyum elegan pada Luo Dixi, lalu melirik pria bertopi bambu, tapi sebaiknya dia tetap di luar, karena dia punya bau yang menjijikkan. Pria bertopi bambu terdiam selama 2 detik, dan tak seorang pun bisa melihat ekspresi yang ia sembunyikan di balik topi bambunya. Namun, mengingat ia berada di wilayah orang lain, ia melambaikan tangannya untuk memblokir auranya dengan lapisan riak yang menyelimuti tubuhnya. Gley tidak mengatakan apapun lagi, tetapi memberi isyarat, mengambil inisiatif untuk terbang menuju ke tengah kastil kuno. Tampaknya ada pesta di lantai pertama, dan lebih dari 30 pemuda dan pemudi larut dalam kemeriahan. Namun, penampilan mereka tidak menunjukkan usia pasti mereka. Seorang vampir terlihat muda kecuali mereka tumbuh hingga usia tertentu, yang membuat banyak orang iri. Terlebih lagi, semua orang yang datang ke sini, termasuk pria bertopi bambu dan Luo Dixi, tahu bahwa gelas-gelas itu berisi darah segar. Lagi pula, darah yang disediakan dalam pertemuan semacam itu kualitasnya lebih baik. Silakan lewat sini. Mereka segera keluar dari istana dan sampai di kaki bukit belakang, di mana terdapat sebuah gua. Luo Dixi dan pria bertopi bambu mengira itu adalah hati sungguhan. Nenek moyang, Luo Dixi dan pria bertopi bambu meminta untuk bertemu denganmu, kata Gley kepada peti mati kristal di tengah dengan penuh hormat. Dalam sekejap mata, Luo Dixi dan pria bertopi bambu juga menoleh. Berdengung. Ledakan. Tiba-tiba Pangeran Han membuka matanya. Meng Meng juga suka bermain game komputer, tetapi tidak seobsesif anak laki-laki. Mungkin sebagian besar anak laki-laki lebih suka bermain permainan elektronik daripada bermain di luar ruangan, tetapi Meng Meng lebih menyukai yang terakhir. Suara tawa dan suara riang menggema di ruangan itu. Mereka kembali ke bioskop pukul 8. Berbaring di sofa yang nyaman, mereka menonton Hotel Transylvania, yang baru saja dirilis dan menikmatinya. Akhirnya, tibalah waktunya untuk tidur. Zhang Han menceritakan kisah itu dengan suara pelan, Raja Kurcaci dan Raja Peri datang ke Pulau Naga Iblis, tempat mereka relatif kecil. Tidak butuh waktu lama bagi Meng Meng untuk tertidur, jadi seluruh cerita akan berlanjut selama beberapa malam. Setelah mencium kening Ziyan dengan lembut, Zhang Han mengenakan pakaiannya dan turun ke bawah. Ketika mereka melewati villa pertama di sebelah kanan, Chen Changqing muncul dengan cepat. Dia berjalan bahu-membahu dengan Zhang Han. Mereka bergerak maju lebih dari 10 meter. Pada saat ini, Gai Xingkong muncul dan berkata, Han, aku akan membunuh pria bertopi bambu. Mendengar apa yang dia katakan, Zhang Han mengangguk dan mengucapkan sepatah kata, oke.
Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.